Mertua kejam mengusirku dari rumah yang aku bangun sendiri. Diam-diam dia mengganti nama sertifikat rumah. Aku tarik semua aset miliknya dan ku biarkan dia menjadi gelandangan hingga mengemis di depan butik mewah milikku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Citra, dan sejak kecil, hidupku tak pernah mengenal kemewahan. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang buruh pabrik, ibuku penjahit rumahan. Setiap sen yang mereka dapatkan diperas keringat, hanya untuk memastikan aku dan adik-adikku bisa makan, bisa sekolah. Sejak remaja, aku sudah terbiasa melihat bagaimana kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan. Aku tak punya banyak waktu untuk bermain atau bersantai. Sepulang sekolah, tanganku sudah sibuk membantu ibu menjahit, atau membantu ayah mengemas barang di pabrik jika ada pekerjaan tambahan. Aku bukan gadis yang punya paras menawan, pun bukan tipe yang mudah bergaul. Aku lebih sering menyendiri, tenggelam dalam buku-buku pelajaran atau coretan desain baju yang diam-diam kuimpikan. Sejak kecil, aku punya satu cita-cita, ingin punya rumah sendiri, rumah yang hangat, yang dibangun dari hasil jerih payahku sendiri. Impian itu mungkin terdengar klise, tapi bagiku, itu adalah simbol keamanan, kebahagiaan, dan kebebasan. Aku tak ingin hidup seperti orang tuaku, terus berjuang di bawah tekanan ekonomi. Aku ingin lebih. Setelah lulus sekolah menengah atas dengan nilai terbaik, aku memutuskan untuk tidak langsung kuliah. Aku ingin bekerja. Aku ingin mengumpulkan modal sendiri. Aku melamar di sebuah konveksi besar di kota. Dengan bekal keahlian menjahit yang kuasah sejak kecil dan ketelitian yang tak ada duanya, aku diterima sebagai penjahit. Gaji pertamaku memang tak seberapa, tapi aku mengaturnya dengan sangat ketat. Sebagian besar ku tabung, sisanya untuk membantu keluarga dan kebutuhan sehari-hari yang sangat minim. Aku bahkan rela berjalan kaki jauh agar tak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi. Tahun demi tahun berlalu. Aku naik jabatan menjadi kepala penjahit, lalu kemudian menjadi asisten desainer. Di sanalah, di tengah tumpukan kain dan pola, aku bertemu Arya. Arya adalah seorang manajer produksi di konveksi yang sama. Dia pria yang baik, penyabar, dan selalu memancarkan aura ketenangan. Arya datang dari keluarga berada, meskipun tidak terlalu mencolok. Orang tuanya memiliki usaha percetakan yang cukup sukses di kota. Awalnya, aku tak terlalu menghiraukan perhatian yang ia berikan. Aku terlalu fokus pada tabunganku, pada impian rumah itu. Namun, Arya tak menyerah. Ia membantuku, mendukungku, dan perlahan-lahan, hatiku luluh. Kami memutuskan untuk menikah. Arya tak menuntut banyak, dia menerima kesederhanaanku, bahkan menghargai ambisiku. Sebelum menikah, aku dengan jujur mengatakan padanya tentang impian terbesarku, tentang bagaimana aku menabung mati-matian untuk membangun rumah sendiri. Arya tersenyum dan berkata, "Kita akan membangunnya bersama, Citra. Aku akan ikut mewujudkan impianmu." Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku benar-benar merasa menemukan belahan jiwaku, seseorang yang bisa kuajak berjuang bersama. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin ini adalah cahaya di ujung terowongan, awal dari kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan penuh kebahagiaan. Aku tak tahu bahwa terowongan itu ternyata masih panjang, dan cahaya yang kulihat hanyalah ilusi. Pernikahan kami dilangsungkan dengan hikmat dan sederhana, jauh dari kemewahan yang mungkin diharapkan oleh keluarga Arya. Bagiku, esensi sebuah pernikahan bukanlah pada kemegahan pesta, melainkan pada ikatan komitmen dan cinta yang tulus. Arya sepenuhnya mendukung keputusanku ini, sebuah hal yang semakin menguatkan keyakinanku bahwa ia adalah pasangan yang tepat. Setelah resmi menjadi suami istri, kami memutuskan untuk tidak langsung tinggal di rumah orang tua Arya yang cukup besar, melainkan memilih untuk membangun kemandirian kami sendiri. Kami mengontrak sebuah rumah kecil nan nyaman di pinggir kota, tak terlalu jauh dari konveksi tempat kami bekerja. Keputusan ini adalah langkah awal kami dalam merajut mimpi bersama, sebuah fondasi yang ingin kami bangun dengan tangan kami sendiri.
Kehidupan pernikahan di awal terasa begitu indah, seolah kami hidup dalam gelembung kebahagiaan. Arya adalah sosok suami yang ideal bagiku. Ia selalu menjadi pendengar yang baik, mendukung setiap ide dan usahaku, serta tak pernah sekalipun meremehkan impian terbesarku untuk memiliki rumah sendiri. Kami berdua adalah pekerja keras. Aku masih setia dengan posisiku sebagai asisten desainer, terus mengasah kreativitas dan ketelitian dalam setiap pola busana yang kubuat. Sementara Arya, dengan dedikasi tinggi, menjalankan perannya sebagai manajer produksi, memastikan setiap proses berjalan lancar. Setiap bulan, tanpa terkecuali, kami menyisihkan sebagian besar dari gaji kami ke rekening tabungan bersama. Kami memiliki target yang jelas, dan setiap angka yang bertambah di buku tabungan adalah motivasi yang membakar semangat kami. "Lihat, Citra," kata Arya suatu malam, matanya berbinar-binar saat menunjukkan buku tabungan yang kini mulai berisi. "Sedikit lagi, kita pasti bisa mewujudkan rumah impianmu. Aku sudah tidak sabar melihatmu tersenyum di dapur impianmu itu." Senyumnya menular, dan hatiku menghangat. Angka di buku tabungan itu memang belum fantastis, namun melihatnya bertumbuh secara konsisten setiap bulan memberiku keyakinan yang luar biasa. Aku mulai membayangkan detail-detail rumah itu dengan lebih jelas. Dindingnya akan berwarna krem lembut yang menenangkan, ada taman kecil di depan yang bisa Arya rawat dengan bunga-bunga kesukaannya, dan dapur yang cukup luas dengan jendela besar menghadap taman, tempat aku bisa bereksperimen dengan resep-resep baru. Impian itu kini terasa semakin nyata, bukan lagi sekadar angan-angan belaka. Selain giat menabung, aku juga tak henti-hentinya mencari informasi tentang proses pembangunan rumah. Aku menjelajahi internet, membaca berbagai artikel tentang arsitektur dan material bangunan yang efisien. Aku juga tak segan bertanya kepada kenalan yang berprofesi di bidang properti atau konstruksi, menggali setiap detail kecil tentang perencanaan, perizinan, hingga perkiraan biaya. Bahkan, sesekali aku menyempatkan diri mengunjungi pameran perumahan, bukan untuk membeli, melainkan untuk memperkaya pengetahuanku tentang desain dan tata letak rumah. Aku ingin memastikan bahwa setiap sen yang kami keluarkan akan benar-benar menghasilkan rumah yang kokoh, nyaman, fungsional, dan sesuai dengan visi kami. Aku ingin rumah itu menjadi investasi terbaik bagi masa depan kami. Setelah hampir 3 tahun menikah, kerja keras dan disiplin kami akhirnya membuahkan hasil. Tabungan kami mencapai angka yang cukup signifikan, memungkinkan kami untuk mulai mencari lahan. Sebuah lokasi tanah di pinggir kota, yang strategis namun masih terjangkau, menarik perhatian kami. Tanah itu tidak terlalu luas, namun sangat ideal untuk membangun rumah impian kami yang tidak terlalu besar namun efisien. Letaknya memang agak jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, namun akses transportasi umum mudah dijangkau, dan yang terpenting, harganya sangat sesuai dengan anggaran yang telah kami siapkan. Dengan penuh semangat dan hati yang berdebar, kami mengurus proses pembelian tanah itu. Setiap langkah terasa penuh kegembiraan, dari survei lokasi, negosiasi harga, hingga penandatanganan akta jual beli di notaris. Aku merasa ini adalah puncak dari perjuangan panjangku, sebuah pencapaian besar dalam hidupku. Aku merasa sangat beruntung memiliki Arya di sisiku, seseorang yang mau berjuang bersamaku, mewujudkan mimpi ini. Aku benar-benar yakin, inilah saatnya kami akan hidup tenang, di rumah yang kami bangun dengan cinta, kerja keras, dan harapan. Aku pikir, kebahagiaan sejati sudah ada di depan mata, hanya tinggal selangkah lagi. Aku tak tahu, bahwa di balik kebahagiaan yang mulai terwujud itu, ada bayangan gelap yang perlahan mendekat. Setelah akta tanah berhasil kami pegang, semangatku meluap-luap tak terbendung. Setiap detail rumah impian kami kini terasa semakin nyata, semakin bisa kuraih. Malam-malamku dihabiskan dengan hayalan tentang tata letak ruangan, mencari inspirasi di berbagai majalah arsitektur yang bertebaran di toko buku bekas, dan membandingkan harga material bangunan dari satu toko ke toko lain. Aku bahkan membuat tabel Excel sederhana untuk mencatat setiap pengeluaran, memastikan semuanya sesuai dengan anggaran ketat kami. Arya selalu sabar menemaniku, mendengarkan setiap celoteh antusiasku tentang calon dapur yang lapang dengan meja pulau, kamar tidur utama dengan jendela besar menghadap timur, atau bahkan pilihan warna cat krem lembut untuk dinding ruang keluarga. Ia sering memelukku erat, berbisik di telingaku, "Kita sebentar lagi punya rumah sendiri, sayang. Rumah kita."
Kata-kata itu selalu berhasil membuat hatiku membuncah, merasakan gelembung-gelembung kebahagiaan yang melayang di dada. Namun, di tengah euforia pembangunan rumah ini, ada satu hal yang mulai terasa janggal. Sebuah benang kusut yang perlahan mengikat dan mencekik, campur tangan ibu mertuaku, Bu Ratna. Sejak awal, aku tahu Bu Ratna adalah sosok yang perfeksionis, dengan standar hidup yang sangat tinggi dan pandangan yang kaku tentang kelas dan martabat keluarga. Aku sepenuhnya sadar bahwa dia tidak terlalu senang dengan pernikahanku dan Arya yang sederhana, apalagi dengan keputusanku untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi setelah SMA. Baginya, aku mungkin tidak cukup berkelas, tidak cukup setara untuk putranya yang seorang manajer terkemuka di konveksi. Selama ini, sikapnya memang lebih sering berupa sindiran halus, tatapan merendahkan, atau ekspresi dingin yang tak pernah benar-benar menunjukkan penerimaan. Aku belajar untuk menoleransinya, menganggapnya sebagai karakter unik dari seorang mertua. Tetapi, ketika kami mulai serius membahas pembangunan rumah, intervensinya semakin menjadi-jadi, bahkan terasa agresif. Kenapa kalian memilih tanah di pinggir kota? Jauh sekali dari mana-mana, aksesnya sulit. Komentarnya suatu kali dengan nada mencemooh saat kami berkunjung ke rumahnya yang besar. Harusnya kalian membeli tanah di area elit, di pusat kota. Arya kan manajer, bukan tukang becak yang harus pulang pergi naik angkutan umum. Aku berusaha menjelaskan dengan sabar bahwa lokasi itu strategis, harganya sesuai dengan anggaran kami, dan akses transportasi umum mudah dijangkau. Namun, dia hanya mendengarkan dengan tatapan meremehkan, seolah kata-kataku hanya angin lalu yang tak berarti. Awalnya, kami berusaha mengabaikan kritikan dan campur tangannya. Kami memilih arsitek sendiri yang karyanya sesuai dengan selera kami, menentukan desain internal dan eksternal rumah sepenuhnya berdua, dan memilih kontraktor yang memiliki reputasi baik serta harga yang transparan. Aku bahkan secara pribadi mengawasi langsung setiap proses pembangunan rumah setiap akhir pekan, kadang ditemani Arya, memastikan setiap detail, mulai dari pemilihan pasir hingga pemasangan atap, berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang kami inginkan. Aku begitu bangga melihat fondasi rumah kami yang kokoh mulai terbentuk, kemudian dinding-dinding bata merah yang perlahan menjulang tinggi. Itu adalah perwujudan nyata dari setiap rupiah tabunganku, setiap tetes keringatku, setiap impian yang kini mulai terwujud. Namun, Bu Ratna tidak menyerah. Dia mulai sering datang ke lokasi pembangunan tanpa sepengetahuan kami. Dia akan menginterogasi para pekerja dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, mengkritik tata letak jendela yang menurutnya tidak feng shui, atau terang-terangan mempertanyakan kualitas semen dan besi yang kami gunakan. Ini bangunan apa? Kualitasnya seperti kandang ayam. Lebih buruk dari rumah pembantu, teriaknya suatu kali kepada seorang mandor di hadapan para pekerja, membuatku malu bukan kepalang saat aku tiba di lokasi dan mendengar keluhannya. Aku mencoba bicara baik-baik dengannya, menjelaskan bahwa semua sudah sesuai standar dan persetujuan kami dengan arsitek dan kontraktor. Namun, dia hanya menatapku tajam, sorot matanya penuh dominasi. Aku ini ibunya Arya. Aku tahu yang terbaik untuk anakku. Kalian berdua tidak becus mengurus hal sebesar ini. Arya, yang biasanya tenang dan cenderung pasif terhadap ibunya, mulai terlihat gelisah dan tertekan dengan campur tangan Bu Ratna yang semakin intens. Maafkan ibu ya, sayang. Dia memang begitu, terlalu peduli. Ucapnya memohon maaf padaku setelah salah satu insiden di lokasi pembangunan yang membuatku menangis karena kesal. Aku akan bicara dengannya, serius kali ini. Namun, setiap kali Arya bicara dengan ibunya, hasilnya selalu sama. Bu Ratna akan mendominasi percakapan dengan argumen-argumennya yang tak terbantahkan, dan Arya selalu berakhir dengan mengalah demi menjaga perdamaian dalam keluarga. Dia memang sangat menyayangi ibunya, dan aku bisa melihat bagaimana dilema itu mencabik-cabiknya. Aku mulai merasa ada yang salah. Rumah yang seharusnya menjadi surga damai kami, kini mulai diselimuti bayangan gelap, bayangan campur tangan mertua yang semakin lama semakin terasa mencekik, mengikis kebahagiaan kecil yang baru saja kami rasakan. Aku tak tahu, ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar, badai yang akan menghantam dan menghancurkan semua yang telah kubangun. Ketegangan di antara kami, antara aku dan Bu Ratna, semakin terasa mencekik seiring rumah impian kami yang sebentar lagi rampung. Bu Ratna, yang sejak awal selalu sinis,
kini tak lagi sekadar mengkritik. Ia mulai menunjukkan dominasinya secara terang-terangan, memberi perintah langsung pada para tukang bangunan, bahkan dengan berani mengubah beberapa detail desain interior tanpa sedikit pun persetujuan dari kami. Ia mengganti jenis kusen jendela, mengubah tata letak kamar mandi, dan memaksa penggunaan bahan-bahan yang jauh lebih mahal. Aku mencoba menahan diri sekuat tenaga, mengingatkan diri berulang kali bahwa dia adalah ibu mertuaku, orang tua dari suamiku. Namun, kesabaranku mulai menipis setipis benang. Arya, di sisi lain, tampak terjepit di antara kami. Aku tahu dia mencintaiku. Itu terasa dari sorot matanya yang penuh rasa bersalah setiap kali ibunya melukaiku. Tapi, ia juga terikat kuat dengan Bu Ratna, dibesarkan dalam bayang-bayang dominasinya yang tak terbantahkan. Setiap kali aku mengeluh tentang campur tangan Bu Ratna yang semakin menjadi-jadi, Arya hanya bisa menghela napas panjang, berjanji akan bicara lagi dengan ibunya, namun selalu berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Puncaknya terjadi suatu siang yang cerah, yang kemudian berubah menjadi hari tergelap dalam hidupku. Aku menerima telepon dari Pak Hadi, mandor proyek yang selama ini mengawasi pembangunan rumah kami. Suaranya terdengar tidak enak, penuh keraguan. Bu Citra, saya minta maaf. Bu Ratna baru saja datang dan memaksa kami mengganti semua keramik kamar mandi. Katanya keramik yang ibu pilih itu murahan, tidak cocok untuk rumah putra tunggalnya. Kami sudah coba menolak, tapi Pak Hadi tak melanjutkan kalimatnya, namun aku bisa merasakan ketidakberdayaan dalam suaranya. Darahku mendidih seketika. Aku tak membuang waktu, langsung berlari menuju lokasi pembangunan, hati penuh amarah yang tertahan. Benar saja, saat aku tiba, Bu Ratna sedang berdiri angkuh di tengah ruangan kamar mandi yang baru, mengawasi para pekerja yang sedang membongkar keramik-keramik baru yang baru saja terpasang rapi kemarin sore. Lantai sudah berantakan dengan pecahan keramik dan sisa semen. Bu Ratna, apa-apaan ini? Suaraku meninggi. Untuk pertama kalinya aku berani melawannya secara langsung, tanpa basa-basi. Aku tak peduli lagi tentang etika atau sopan santun. Dia menoleh, tatapan matanya tajam dan menghina, seolah aku adalah serangga yang menjijikkan. Oh, kau datang juga rupanya. Bagus. Keramik ini jelek. Aku tidak mau Arya memiliki rumah dengan desain selera rendahan seperti ini. Aku sudah memesan keramik Italia yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan status keluarga kami. Ucapnya dengan nada meremehkan, seolah keramik yang kumiliki adalah barang buangan. Tapi itu di luar anggaran kita, Bu. Dan itu bukan pilihan kami. Ini rumah yang kami bangun bersama. Aku berusaha menjelaskan, suaraku bergetar menahan tangis. Anggaran? Rumah Arya tidak butuh anggaran murahanmu itu. Bu Ratna membentak. Tangannya menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang dihiasi cincin berlian besar. Lagi pula, sebentar lagi ini bukan urusanmu lagi. Kau tidak akan tinggal di sini. Kata-katanya yang terakhir itu mengeluarkan firasat buruk yang menusuk sanubari. Aku menatapnya bingung, mencoba mencerna maksud tersembunyi di balik ucapan pedasnya. Kejadian itu berakhir dengan pertengkaran hebat yang disaksikan para pekerja dan beberapa tetangga yang penasaran. Arya, yang tiba tak lama setelahnya, berusaha melerai. Namun, Bu Ratna justru melancarkan serangannya kepadaku, menuduhku tak tahu diri, matre, dan memanfaatkan kebaikan putranya untuk menaiki status sosial. Arya mencoba membela, suaranya lemah dan ragu-ragu, seolah dia sendiri tidak yakin dengan pembelaannya, dan suaranya kalah dominan dibandingkan auman ibunya. Malam harinya, di rumah kontrakan kami, suasana mencekam. Arya terdiam di sudut ruangan, menghindari tatapanku. Ia tidak berani menatapku, seolah takut akan melihat kekecewaan dan kemarahan di mataku. Aku duduk di sofa, masih syok dengan ucapan Bu Ratna, dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Aku menunggu penjelasan dari Arya, sebuah kata maaf, sebuah pembelaan yang tulus. Namun, yang kudapatkan justru keheningan yang menyesakkan, keheningan yang lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Tiba-tiba, pintu rumah kami diketuk dengan kasar dan berulang kali. Aku membuka pintu dengan ragu, dan di sana berdiri Bu Ratna, dengan wajah merah padam dan mata menyala penuh kemarahan yang membakar. Di belakangnya, berdiri 2 orang pengawal berbadan tegap dengan tatapan dingin,
seperti robot tanpa emosi. "Untuk apa Anda kemari lagi, Bu?" tanyaku, mencoba menahan getaran suaraku, mencoba tetap terlihat kuat meskipun hatiku sudah remuk. Bu Ratna tak menjawab sepatah kata pun. Dia menoleh ke belakang, dan salah satu pengawal maju, menyerahkan sebuah amplop tebal kepadaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat peringatan pengosongan rumah kontrakan kami, dengan tenggat waktu hanya 3 hari. Ada juga sebuah surat lain yang membuat napasku tercekat. Surat pembatalan hak milik atas nama diriku dari sertifikat tanah rumah yang sedang dibangun. Semua investasi, semua kerja kerasku, semua impianku, seolah sirna dalam sekejap. Aku merasa duniaku runtuh berkeping-keping. Air mata langsung membanjiri pipiku, memburamkan pandanganku. "Apa ini, Bu? Apa maksudnya ini?" Aku menatap Arya yang hanya diam terpaku di belakang Bu Ratna, tak mampu menatap mataku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Kau tanya apa maksudnya?" Bu Ratna tersenyum sinis, senyum kemenangan yang kejam. "Rumah yang kau impikan itu, rumah yang kau bangun sendiri, itu kini sepenuhnya atas nama Arya. Dan karena kau sudah tidak pantas di sana, tidak pantas berada di sisi putraku, mulai sekarang kau tidak punya tempat lagi di sini. Pergi dari sini. Sekarang juga." Tangannya menunjuk ke arah pintu. Mataku beralih dari surat di tanganku yang kini terasa tak berarti, ke wajah Arya yang pucat pasi dan menunduk, lalu ke tumpukan tas-tasku yang sudah berada di luar pintu, seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah tas berisi pakaianku, beberapa barang pribadi, dan semua barang yang kumiliki. Bu Ratna dan para pengawalnya telah mengemas barang-barangku saat aku pergi bekerja, tanpa sepengetahuanku. Bahkan, mereka telah mengunci semua pintu dan jendela rumah kontrakan, menyisakan hanya diriku yang berdiri di ambang pintu, terbuang. Aku terkesiap, tak percaya dengan kebrutalan dan kekejaman yang kusaksikan. Itu adalah momen paling menghancurkan, paling memilukan dalam seluruh hidupku. Mertua kejam itu mengusirku dari rumah yang aku bangun sendiri, dan diam-diam dia mengganti nama sertifikat rumah. Aku menatap Arya sekali lagi, mengharapkan pembelaan, penjelasan, setidaknya sepatah kata penolakan atau dukungan. Tapi dia hanya menunduk, tak berani menatapku, tak berani mengatakan apa-apa. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada pengusiran itu sendiri, lebih dalam dari luka fisik apapun. Dengan perut yang sudah membesar karena kehamilan anak pertamaku, aku ditarik paksa keluar oleh para pengawal Bu Ratna yang tanpa ampun. Mereka mendorongku keluar dari rumah yang dulunya kusebut rumah, meninggalkan Arya yang tetap diam di dalam, terpaku di tempatnya, menjadi saksi bisu atas kehancuranku. Aku diusir, tanpa tempat tujuan, tanpa keluarga, hanya air mata, rasa sakit yang menusuk, dan kehampaan yang tak terlukiskan. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang, menembus lapisan pakaian seadanya yang melekat di tubuhku. Air mata tak berhenti mengalir, membasahi pipiku yang kian membengkak karena terus menangis. Perutku yang membesar, menandakan kehidupan baru di dalamnya, terasa perih bukan hanya karena dingin yang menusuk, tapi juga karena luka sayatan pengkhianatan Arya yang begitu dalam. Aku berjalan tanpa arah, tas berisi beberapa helai baju terasa begitu berat, membebani bahuku yang sudah rapuh. Rumah kontrakan kami telah dikunci rapat, gerbangnya seolah mengejek, menegaskan bahwa tak ada lagi tempat untukku di sana. Arya, suamiku, diam 1000 bahasa saat aku diusir, berdiri mematung di balik pintu yang tertutup rapat. Itu adalah gambaran paling mengerikan yang akan terus menghantuiku, bayangan seorang pria yang kucintai, namun memilih untuk menjadi pengecut di hadapan ibunya. Aku terus melangkah di kegelapan malam, menyusuri jalanan yang sepi, diterangi rembulan dan sesekali cahaya lampu jalanan yang berkedip. Pikiranku kalut, seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Kemana aku harus pergi? Aku tak punya kerabat di kota ini. Orang tuaku di kampung, pasti akan sangat terpukul dan khawatir jika mengetahui kondisi putri mereka yang hamil tua dan kini menjadi tunawisma. Aku tak ingin menambah beban pikiran mereka, apalagi dengan kehamilanku yang rentan. Setiap langkah terasa semakin berat, menyeret kakiku yang lelah dan bengkak, hingga akhirnya tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku ambruk di sebuah halte bus yang kosong, sebuah bangunan sederhana yang kini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Aku menyembunyikan wajahku di antara lutut,
membiarkan tangisanku pecah sejadi-jadinya. Tangisan pilu yang keluar dari hati yang hancur berkeping-keping, membawa serta semua rasa sakit, kecewa, dan amarah. Malam itu, aku tidur meringkuk di bangku halte yang keras dan dingin, dengan perut yang keroncongan dan punggung yang pegal. Setiap hembusan angin malam seolah membawa kembali kenangan manis bersama Arya, kenangan tentang janji-janji manis, tawa, dan mimpi yang kini terasa begitu pahit, seperti racun yang merusak. Bagaimana bisa dia tega melakukan ini padaku dan calon anak kami? Bagaimana bisa cinta yang dulu terasa begitu kuat lenyap begitu saja, tergantikan oleh ketakutan pada ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, seperti kaset rusak yang tak henti-hentinya memutar adegan pengkhianatan itu, tanpa jawaban yang bisa menenangkan. Pagi harinya, saat fajar mulai menyingsing dan matahari mulai menampakkan diri di ufuk timur, aku terbangun dengan tubuh yang remuk redam, pegal di setiap persendian, dan kepala pusing yang menusuk. Rasa lapar melilit perutku. Aku harus segera mencari tempat berlindung dan bantuan. Aku teringat seorang teman lama, sesama penjahit di konveksi tempatku bekerja. Namanya Mia. Dia adalah gadis baik hati yang pernah beberapa kali membantuku di kantor, meski kami tidak terlalu dekat. Namun, dalam kondisi putus asa ini, Mia adalah satu-satunya harapan yang terlintas di pikiranku. Dengan sisa-sisa tenaga, aku berjalan tertatih-tatih, menyeret langkahku menuju alamat kontrakan Mia yang kuingat samar-samar. Mia terkejut melihatku. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat penampilanku yang kacau balau, rambut acak-acakan, pakaian kusut, dan perutku yang membesar. Aku tak bisa menahan diri. Dengan suara tercekat dan air mata yang kembali membanjiri pipi, aku menceritakan semua yang terjadi, tentang kekejaman Bu Ratna, tentang pengkhianatan Arya, dan tentang rumah impian yang kini direbut. Mia memelukku erat, tak mengatakan apa-apa, hanya membiarkanku menangis di bahunya, menyalurkan semua kepedihan yang membebani hatiku. "Kau bisa tinggal di sini, Citra," katanya pelan, setelah aku sedikit tenang dan napasku mulai teratur. "Aku tidak punya banyak, tapi setidaknya kau punya tempat untuk beristirahat dan berlindung. Kita akan pikirkan ini bersama. Aku akan membantumu sebisa mungkin." Kebaikan tulus dari Mia adalah setetes air di tengah gurun pasir bagiku, sebuah oase di tengah kekeringan jiwa. Aku merasa sedikit lega, meskipun hatiku masih remuk redam. Selama beberapa hari pertama, aku hanya bisa meringkuk di kamar Mia, meratapi nasib buruk yang menimpaku. Aku merasa telah kehilangan segalanya. Rumah, suami, masa depan yang stabil, dan bahkan harga diri. Aku bahkan sempat berpikir untuk menyerah, untuk kembali ke kampung halamanku dan menanggung malu seumur hidup. Namun, di tengah keputusasaan yang begitu dalam itu, aku teringat lagi pada anak yang kukandung. Dia adalah satu-satunya alasan dan motivasi untukku tetap hidup, untukku bangkit dari keterpurukan ini. Aku tak ingin anakku lahir dalam kondisi yang menyedihkan, tanpa masa depan yang jelas, tanpa ibu yang kuat. Aku harus kuat untuknya, untuk bekal masa depannya. Aku harus menunjukkan pada Bu Ratna dan Arya, bahwa mereka telah salah besar. Bahwa aku tidak akan hancur begitu saja, tidak akan menyerah pada nasib. Rasa sakit itu, kini bukan lagi air mata yang membasahi pipi, melainkan bara api yang membakar semangatku, mengubahnya menjadi tekad yang membaja. Aku harus bangkit, demi diriku, demi anakku, dan demi membalaskan semua perbuatan kejam mereka dengan cara yang paling menyakitkan, cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Minggu-minggu awal di kontrakan Mia adalah neraka yang nyata bagiku. Aku hidup dalam kabut kesedihan dan keputusasaan. Makanan terasa hambar, tidur pun tak pernah nyenyak. Setiap aku memejamkan mata, bayangan Bu Ratna yang tersenyum sinis dengan mata penuh kebencian, dan Arya yang diam mematung, tak berdaya atau tak mau menatapku saat aku diusir, terus menghantuiku. Rasa sakit, pengkhianatan yang begitu mendalam, dan kehinaan yang kurasakan memakan setiap inci jiwaku. Aku merasa seperti kerangka yang berjalan, hidup tanpa tujuan. Mia, dengan kesabarannya yang luar biasa dan hati yang tulus, selalu ada di sisiku. Dia membantuku mengurus kehamilanku yang semakin membesar, memastikan aku makan dan minum vitamin. Dia mendengarkan semua keluh kesahku tanpa pernah menghakimi, dan sesekali dengan lembut memaksaku makan agar bayiku tetap sehat dan aku tidak tumbang. "Kau tidak bisa terus begini, Citra,"
Mia berbisik suatu malam, saat aku lagi-lagi terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi buruk. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu, tidak pantas menghancurkanmu seperti ini. Kau harus bangkit. Kau harus kuat. Demi dirimu, demi anakmu yang ada di dalam perutmu itu. Kata-kata Mia menusuk hatiku, namun bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan percikan api yang menyalakan kembali semangatku. Dia benar. Aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan yang menghancurkan. Aku harus bangkit. Aku harus membalas. Bukan hanya sekadar bangkit dan sukses demi diriku, tapi membalas dengan cara yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Cara yang akan membuat mereka merasakan kehancuran yang kurasakan. Dendam itu perlahan berubah dari bara kecil di dasar hatiku menjadi api yang membakar setiap inci jiwaku, memberikan tujuan baru dalam hidupku yang hancur. Sejak saat itu, aku mulai berubah total. Air mata berhenti mengalir dari mataku, digantikan oleh sorot mata yang penuh tekad, kegigihan, dan sedikit kilatan kebencian yang kuat. Aku berhenti meratapi nasib dan mulai berpikir secara strategis, merencanakan langkah demi langkah. Aku tahu Bu Ratna dan Arya berpikir mereka telah berhasil menghancurkanku, membuatku tak berdaya, menjadi gelandangan. Tapi mereka salah besar. Mereka telah menciptakan bukan hanya seorang korban, melainkan seorang pejuang yang akan bangkit kembali dan menghancurkan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Hal pertama yang kulakukan adalah fokus pada kondisi fisik dan mentalku. Aku tahu, untuk bisa berjuang, aku harus sehat dan kuat. Aku makan teratur, meski hanya dengan lauk pauk seadanya yang disiapkan Mia. Aku mulai melakukan olahraga ringan yang aman untuk ibu hamil, seperti jalan kaki di pagi hari atau gerakan peregangan sederhana. Selain itu, aku juga mulai melatih pikiranku. Aku meminjam buku-buku motivasi, strategi bisnis, dan bahkan buku-buku tentang hukum dari perpustakaan umum. Aku harus mempersiapkan diriku secara menyeluruh untuk pertempuran yang akan datang, pertempuran yang akan menentukan nasibku. Aku menyadari bahwa kekuatan utama Bu Ratna dan suamiku terletak pada aset dan kekayaan mereka. Mereka adalah pengusaha sukses, dengan pabrik percetakan yang besar, toko-toko properti, dan jaringan bisnis yang luas. Aku tidak bisa membalas mereka dengan kekerasan fisik. Itu bukan gayaku dan aku tidak memiliki kekuatan untuk itu. Aku harus membalas dengan cara yang paling mereka takuti dan sayangi. Menghancurkan fondasi ekonomi mereka, merampas semua yang mereka miliki. Dengan bantuan Mia yang meminjamkan laptop lamanya, aku mulai melakukan riset mendalam. Setiap malam, setelah Mia tidur, aku akan duduk di meja kecilnya, mencari informasi tentang perusahaan percetakan milik Bu Ratna dan suamiku. Aku menggali semua data yang bisa kudapatkan dari internet, laporan keuangan publik, struktur perusahaan, daftar para pemegang saham, mitra bisnis mereka, bahkan profil lengkap pesaing-pesaing terdekat mereka. Aku juga mencoba mencari celah hukum yang mungkin bisa kugunakan tidak hanya untuk mengambil kembali rumahku yang telah direbut, tetapi juga untuk melumpuhkan mereka secara finansial. Aku ingat Arya pernah bercerita sekilas tentang beberapa perjanjian bisnis ayahnya, tentang bagaimana mereka mengelola keuangan perusahaan. Ada beberapa hal yang dulu terasa tidak transparan, bahkan sedikit mencurigakan, meskipun aku tak terlalu memikirkannya saat itu. Kini, semua informasi itu menjadi sangat berharga. Aku mulai mencatat setiap detail kecil, setiap informasi yang kudapat, sekecil apapun itu. Aku membuat diagram, tabel, dan catatan-catatan penting. Aku tahu perjalananku akan sangat panjang, berliku, dan sulit. Aku akan menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku tidak gentar. Aku punya motivasi yang jauh lebih besar dari sekadar amarah, anak yang kukandung, masa depanku, dan bara dendam yang kini membakar setiap inci jiwaku. Mereka akan membayar mahal untuk semua yang telah mereka lakukan padaku. Sangat mahal. Kehamilanku semakin membesar setiap harinya. Dan seiring dengan itu, tekad baja yang telah kutempa di titik terendah hidupku juga semakin menguat. Aku tahu, waktu untuk mempersiapkan diri tidak banyak. Aku harus bertindak cepat, namun tetap cerdas dan terencana. Langkah pertama yang terpikir olehku adalah mencari bantuan profesional. Bukan psikolog. Meskipun jiwaku sangat membutuhkan penyembuhan dari luka yang menganga. Yang lebih krusial saat itu adalah menemukan seorang pengacara. Bukan sembarang pengacara,
melainkan seseorang yang cerdik, berpengalaman dalam seluk-beluk hukum sengketa properti dan bisnis, serta memiliki reputasi kuat dalam memenangkan kasus-kasus yang kompleks. Mia, sahabat yang kini menjadi satu-satunya sandaranku, ternyata memiliki seorang kenalan yang cukup berpengaruh di dunia hukum. Dia adalah kakaknya, seorang pengacara muda bernama Risa. Risa mungkin belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat umum, namun ia memiliki koneksi yang baik di lingkungan peradilan dan dikenal sangat teliti, ambisius, serta memiliki kepekaan terhadap isu keadilan. Awalnya, aku ragu untuk menghubunginya. Aku tahu jasa pengacara profesional itu mahal, dan dalam kondisiku yang nyaris tunawisma, aku tidak punya uang sepeser pun. Tapi Mia, dengan keyakinan penuh, meyakinkanku, coba saja dulu cerita, Citra. Risa pasti mau membantu. Dia orangnya peduli keadilan dan dia tidak akan memungut biaya konsultasi awal darimu. Dengan hati berdebar dan pikiran yang dipenuhi harapan sekaligus kecemasan, aku menemui Risa di kantornya yang sederhana namun tertata rapi. Aroma kertas dan kopi memenuhi ruangan. Aku menceritakan semuanya, secara runtut dan detail, mulai dari awal pernikahan kami yang penuh impian, proses pembangunan rumah yang menjadi simbol kerja kerasku, campur tangan Bu Ratna yang semakin mendominasi, pengubahan sertifikat tanah secara diam-diam yang menghancurkan hatiku, hingga momen pengusiranku yang brutal dari rumah kontrakan. Aku juga menunjukkan semua catatan riset yang sudah saya kumpulkan tentang perusahaan percetakan mereka, data-data keuangan yang kutemukan, nama-nama mitra bisnis, bahkan beberapa artikel berita lama tentang kasus-kasus kecil yang pernah menimpa perusahaan itu. Risa mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah menjadi ekspresi serius, mengindikasikan bahwa kasus ini bukanlah hal yang sepele. Setelah aku selesai bercerita, ruangan hening sejenak. Risa menghela napas panjang, tatapannya lekat padaku. Kasusmu ini sangat kompleks, Citra. Ada unsur penipuan, penggelapan hak, persekongkolan, dan yang paling berat, pengkhianatan dalam rumah tangga yang melibatkan aset. Ini bukan hanya soal hukum perdata, tapi bisa menjalar ke pidana jika kita menemukan bukti kuat. Dia menunjuk tumpukan catatan risetku yang berserakan di mejanya. Tapi, data yang kau kumpulkan ini sangat berharga. Ini menunjukkan ada indikasi praktik bisnis yang tidak transparan dalam perusahaan mereka. Mungkin ada laporan keuangan yang dimanipulasi atau aset yang disembunyikan. Kita bisa mencari celah dari sana untuk menyerang. Bisakah saya mendapatkan kembali rumah itu, Risa? Rumah yang sudah saya impikan dan bangun dengan jerih payah saya sendiri. Tanyaku, suara saya nyaris berbisik, penuh harapan dan keputusasaan. Risa menatapku lurus dengan sorot mata tegas. Mungkin. Tapi itu akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mengingat sertifikat sudah beralih nama dan mereka pasti punya tim pengacara yang kuat dan berpengaruh. Kita tidak bisa langsung menyerang ke sana sekarang. Tujuan utama kita sekarang adalah menemukan kelemahan terbesar mereka, inti dari kesombongan mereka. Kekayaan. Mereka sangat bangga dengan harta dan status mereka, kan? Jika kita bisa membuktikan ada praktik ilegal, penipuan, atau cacat hukum serius dalam pengelolaan aset dan bisnis mereka, kita bisa melumpuhkan mereka secara finansial. Itu akan lebih menyakitkan bagi mereka daripada sekadar mengambil kembali rumahmu. Itu akan menghancurkan fondasi hidup mereka. Hati saya berdesir. Risa benar-benar membaca pikiranku, memahami apa yang paling kuinginkan. Melumpuhkan mereka secara finansial, mencabut semua kesombongan dan kekuasaan mereka, itulah tujuan utama saya. Itu adalah pembalasan yang paling sempurna. Aku mengangguk mantap, sorot mataku memancarkan tekad. Saya akan melakukan apa saja, Risa. Apapun yang dibutuhkan. Baiklah, kata Risa, menutup buku catatannya dengan gerakan pasti. Pertama, saya akan mulai mendalami dokumen-dokumen yang kau berikan ini, melakukan analisis hukum, dan mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk keuangan serta struktur perusahaan percetakan mereka. Kedua, kita perlu mengumpulkan lebih banyak bukti konkret. Ini bukan hanya tentang data di internet, tapi juga saksi, dokumen internal, atau transaksi mencurigakan jika memungkinkan. Ini akan menjadi operasi yang sangat rahasia dan butuh kesabaran luar biasa. Kau harus kuat dan siap mental,
karena ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan berat. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin bertahun-tahun. Tapi, dengan Risa di sisi saya merasa memiliki secercah harapan yang jauh lebih terang. Ini adalah langkah pertama saya menuju pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran yang akan memakan segalanya dari mereka, sama seperti mereka mengambil segalanya dari saya. Ini bukan lagi tentang rumah, ini tentang keadilan dan kehancuran. Mulai saat itu, setiap detik dalam hidupku memiliki tujuan baru yang membakar, sebuah api yang terus menyala di dasar hatiku. Rasa sakit dan kesedihan yang mendalam memang tidak hilang sepenuhnya. Namun kini mereka bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang tak pernah habis, mendorongku untuk terus maju. Aku bekerja sama dengan Risa dalam diam, seperti dua detektif rahasia yang mengintai mangsa mereka. Risa, dengan keahliannya, fokus pada aspek hukum, menelaah setiap lembar dokumen perusahaan Arya dan Bu Ratna yang bisa diakses publik. Dia mencari celah dalam laporan pajak, menganalisis neraca keuangan, dan mempelajari riwayat kasus hukum kecil yang mungkin pernah mereka hadapi. Sementara itu, tugasku jauh lebih sulit dan berisiko, mengumpulkan informasi yang lebih personal, rahasia, dan tidak mudah ditemukan oleh mata awam. Citra, kita butuh informasi internal yang sifatnya sensitif, kata Risa suatu hari, wajahnya serius saat kami bertemu di sebuah kafe kecil yang terpencil. Siapa saja yang dulu sangat dekat dengan keluarga Arya dan bisnis mereka? Karyawan lama di percetakan mereka? Mantan kolega atau mitra bisnis yang mungkin dulu punya hubungan baik dengan almarhum ayah Arya, tapi kini sudah tidak berhubungan baik dengan keluarga itu karena suatu alasan? Aku berpikir keras, menguras ingatanku. Perusahaan percetakan keluarga Arya, Graha Kencana, adalah bisnis turun-temurun yang dibangun dengan susah payah oleh almarhum ayah Arya, Pak Bram. Bu Ratna, setelah suaminya meninggal, mengambil alih kendali, penuh dan aktif mengelola keuangan serta operasional perusahaan. Aku tahu ada beberapa karyawan lama yang sudah bekerja di sana puluhan tahun, sejak Pak Bram masih hidup. Mereka adalah saksi bisu perjalanan perusahaan. Ada juga beberapa mantan mitra bisnis yang dulunya adalah kolega dekat Pak Bram, namun kini sudah tidak lagi terlibat dengan Graha Kencana, entah karena perselisihan atau ketidakcocokan dengan gaya manajemen Bu Ratna. Ini adalah titik awal yang menjanjikan. Aku memulai misi pengumpulanku dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Aku tidak bisa terang-terangan mendekati mereka atau menunjukkan niat asliku. Aku takut Bu Ratna atau Arya mengetahui rencanaku, yang bisa membahayakan diriku dan juga anak yang kukandung. Pertama, aku mencari kontak lama dari beberapa karyawan yang pernah kutemui sekilas saat Arya mengajakku berkunjung ke percetakan. Aku berpura-pura menanyakan kabar, sekadar bersilaturahmi, atau bahkan menawarkan bantuan jika ada kebutuhan desain grafis kecil yang bisa kulakukan dari jarak jauh, mengingat aku adalah seorang desainer. Aku memanfaatkan kehamilanku sebagai alasan. Saya sedang tidak bekerja, dan juga sedang menunggu kelahiran, jadi mungkin bisa bantu pekerjaan kecil dari rumah untuk mengisi waktu luang, kataku pada salah satu kenalan lama dengan nada yang dibuat-buat polos. Secara perlahan, dari obrolan ringan dan pertemuan-pertemuan tak terduga, aku mulai menggali informasi yang kuinginkan. Aku bertanya tentang perubahan manajemen setelah Pak Bram meninggal, dan bagaimana Arya mengambil alih sebagian peran ayahnya. Aku menanyakan tentang karyawan-karyawan kunci, dan bagaimana hubungan mereka dengan Bu Ratna yang terkenal keras, pelit, dan memiliki gaya manajemen yang otoriter. Beberapa karyawan memang mulai mengeluh tentang kebijakan Bu Ratna yang sering memotong hak-hak kecil mereka, memaksa lembur tanpa bayaran yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ada bisikan-bisikan tentang keuangan perusahaan yang tidak terlalu transparan sejak Bu Ratna mengambil alih kendali penuh, tentang dana yang mengalir ke rekening pribadi yang tidak seharusnya. Salah satu informasi paling berharga datang dari seorang mantan kepala akuntansi di Graha Kencana, namanya Pak Budi. Dia pensiun mendadak setahun yang lalu, jauh sebelum usia pensiun seharusnya. Aku mengetahui alamatnya dari seorang teman Mia yang kebetulan tetangganya. Aku memutuskan untuk menemuinya secara langsung, dengan risiko yang sangat besar. Aku datang sendirian, tanpa memberitahu Mia, tidak ingin dia ikut terlibat dalam bahaya ini. Pak Budi awalnya enggan bicara. Dia tampak ketakutan,
Wajahnya pucat pasi saat aku menyebut nama keluarga Arya. Saya sudah pensiun, Nona. Saya tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga itu. Mereka punya koneksi kuat. Saya mohon jangan libatkan saya, katanya dengan nada bergetar, matanya memancarkan kecemasan. Aku tidak menyerah. Aku duduk dengan tenang, menceritakan secara singkat namun menyentuh bagaimana aku diusir dari rumahku sendiri, bagaimana sertifikat tanahku direbut, dan bagaimana aku kini hidup menumpang tanpa tempat tinggal yang pasti, membawa janin di perutku. Aku juga menjelaskan bahwa aku tidak akan melibatkan namanya di depan umum, hanya butuh informasi yang bisa membantu mengungkap kebenaran. Aku meyakinkan dia bahwa jika ada praktik ilegal dalam perusahaan, itu akan terbongkar cepat atau lambat, dan lebih baik dia berada di sisi yang benar dan menjadi saksi yang mau bicara, daripada terseret ke dalam masalah di kemudian hari. Wajah Pak Budi berubah. Ada sorot marah bercampur ketakutan yang kini lebih meredup di matanya. Dia melihat ke arah perutku, mungkin hatinya tersentuh oleh kisahku. Mereka memang curang, Nona, bisiknya akhirnya, suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Ada beberapa transaksi fiktif yang tidak dicatat dengan benar di buku utama perusahaan. Beberapa aset perusahaan dialihkan atas nama pihak ketiga tanpa sepengetahuan para pemegang saham lain, bahkan tanpa sepengetahuan almarhum Pak Bram dulu. Bahkan ada akun khusus, rekening, bayangan, yang digunakan Bu Ratna untuk memanipulasi laporan keuangan, agar pajaknya terlihat lebih kecil dan dana perusahaan bisa disedot ke kantong pribadi. Itu semua dilakukan untuk menumpuk kekayaan pribadi, bukan untuk pengembangan perusahaan. Saya mengundurkan diri karena tidak tahan dengan praktik kotor itu. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dada. Ini dia. Inilah celah yang kami cari. Pak Budi kemudian memberiku beberapa petunjuk kunci yang sangat spesifik. Tanggal-tanggal penting terjadinya transaksi mencurigakan, nama-nama yang terlibat dalam skema penggelapan itu, dan lokasi perkiraan dokumen-dokumen rahasia yang bisa menjadi bukti konkret. Dia bahkan memberanikan diri memberiku salinan samar beberapa bukti kecil yang berhasil dia simpan di flash disknya sebelum pensiun, yang mengindikasikan adanya aliran dana mencurigakan dan manipulasi laporan. Ini adalah bom waktu yang tersembunyi, siap meledak dan menghancurkan mereka. Aku berterima kasih berkali-kali pada Pak Budi, berjanji untuk menjaga kerahasiaannya dan melindunginya jika diperlukan. Pulang dari sana, aku langsung menemui Risa, menyerahkan semua informasi yang kudapat, termasuk salinan bukti-bukti awal itu. Wajah Risa berseri-seri, matanya berbinar penuh semangat. Ini luar biasa, Citra. Ini bisa menjadi pintu gerbang kita untuk membongkar semuanya. Kita punya cukup amunisi untuk memulai serangan. Kami tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kami memiliki bukti, kini tinggal bagaimana cara menggunakannya secara efektif untuk menghancurkan mereka, satu persatu. Dengan bukti awal yang berhasil kuperoleh dari Pak Budi, ditambah analisis hukum yang cermat dari Risa, rencana kami kini mulai terbentuk dengan lebih jelas dan terstruktur. Kami tahu, kami tidak bisa langsung menyerbu dengan gugatan hukum secara frontal. Itu akan terlalu mudah bagi Bu Ratna untuk menutup jejak, memanipulasi bukti, atau bahkan menggunakan koneksinya untuk membungkam kami. Kami harus bergerak cerdik, sistematis, dan yang paling penting, dalam kerahasiaan penuh. Risa menyebut strategi kami ini sebagai strategi di balik keheningan. Sebuah pertempuran senyap yang tidak akan mereka sadari sampai semuanya terlambat, sampai fondasi kehidupan mereka runtuh tanpa mereka tahu siapa yang menjatuhkannya. Risa menjelaskan langkah pertama yang paling efektif adalah menargetkan koneksi bisnis mereka. Perusahaan percetakan seperti Geraha Kencana ini sangat bergantung pada jaringan klien besar dan pemasok utama mereka, Citra. Jelas Risa suatu sore saat kami bertemu lagi di sudut kafe yang tenang, menyamarkan pertemuan kami sebagai obrolan biasa. Jika reputasi mereka tercoreng di mata para mitra utama itu, apalagi jika ada isu integritas atau kecurangan, itu akan menjadi pukulan telak yang meruntuhkan kepercayaan. Mereka tidak akan bisa lagi menutupi masalah keuangan internal jika para klien besar mulai ragu, menuntut audit, atau bahkan secara terang-terangan menarik kerjasama. Kehilangan satu klien besar bisa menyebabkan efek domino yang menghancurkan. Aku sepenuhnya setuju dengan strategi Risa. Ini jauh lebih efektif dan menyakitkan daripada sekadar mengejar kembali rumahku. Kehilangan rumah memang sakit,
sangat sakit. Tapi kehilangan seluruh sumber kekayaan yang menjadi kebanggaan dan fondasi hidup mereka akan jauh lebih menyakitkan bagi Bu Ratna dan Arya. Itu akan membuat mereka merasakan pahitnya kehilangan segala-galanya, sama seperti yang kurasakan. Maka, dimulailah fase pengumpulan informasi yang lebih mendalam dan subtil. Aku kembali menghubungi beberapa kenalan lama di industri percetakan, mantan rekan kerja, atau bahkan kenalan yang memiliki bisnis percetakan kecil. Aku tidak langsung to the point. Aku berpura-pura mencari pekerjaan baru, atau sekadar ingin belajar lebih banyak tentang dinamika bisnis percetakan di pasar yang kompetitif ini. Dalam setiap percakapan, aku dengan sangat hati-hati dan tanpa terkesan mencurigakan, menyelipkan pertanyaan tentang reputasi Graha Kencana. Apakah mereka selalu membayar tepat waktu kepada pemasok? Apakah ada keluhan tentang kualitas produk atau layanan mereka belakangan ini? Apakah ada desas-desus tentang manajemen keuangan mereka? Aku mencari celah, mencari keluhan, mencari ketidakpuasan sekecil apapun yang mungkin pernah mereka dengar. Risa di sisi lain, mulai memantau laporan keuangan publik mereka dengan lebih cermat dan detail. Dia mencari anomali, perubahan signifikan dalam neraca, atau laporan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Dia juga mulai diam-diam menghubungi beberapa auditor independen yang memiliki reputasi baik dan integritas tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka jika sewaktu-waktu kami membutuhkan bantuan ahli untuk menyelidiki secara resmi praktik akuntansi Graha Kencana. Risa bahkan mulai mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan yang pernah terlibat sengketa hukum dengan Graha Kencana di masa lalu, berharap menemukan pola atau modus operandi tertentu. Selain itu, kami juga mulai melacak beberapa properti yang disinyalir dialihkan namanya secara ilegal oleh Bu Ratna, seperti yang disebutkan oleh Pak Budi. Ini membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi, melibatkan pengecekan data kepemilikan tanah di kantor pertanahan dan membandingkannya dengan informasi yang kami miliki dari Pak Budi serta data publik. Ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi aset-aset, bayangan, mereka yang bisa menjadi target di kemudian hari. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Perutku semakin membesar, dan sebentar lagi aku akan melahirkan. Ini menjadi tekanan tersendiri yang sangat besar. Aku harus menyelesaikan ini sebelum anakku lahir, atau setidaknya memiliki fondasi yang kuat untuk masa depan kami berdua. Mia, yang melihatku terus-menerus terjebak dengan riset, rapat rahasia dengan Risa, dan perencanaan yang tak ada habisnya, mulai khawatir dengan kondisiku. Citra, jangan terlalu memaksakan diri, Mia sering mengingatkan dengan nada lembut. Bayimu butuh ketenangan. Pikirkan juga kesehatanmu. Istirahatlah sebentar. Kau terlihat sangat lelah. Aku tahu Mia benar, tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku merasa lelah, setiap kali tubuhku ingin menyerah, aku teringat lagi pada wajah Bu Ratna dan Arya yang mengusirku dari rumah impianku, dari kehidupanku. Rasa sakit dan kehinaan itu menjadi doping, menjadi energi pendorong yang tak ada habisnya. Aku harus kuat. Aku harus berhasil. Salah satu target utama kami adalah sebuah proyek percetakan besar yang baru saja dimenangkan Graha Kencana dari sebuah perusahaan multinasional besar. Proyek ini, yang nilainya miliaran rupiah, adalah tulang punggung pendapatan mereka dan merupakan proyek paling bergengsi yang mereka dapatkan dalam beberapa tahun terakhir. Aku dan Risa sepakat, jika kami bisa membuktikan ada kecurangan dalam proses tender proyek ini, atau bahkan sekadar menanamkan keraguan yang cukup kuat di benak klien multinasional tersebut tentang integritas Graha Kencana, itu akan menjadi pukulan yang sangat telak, mungkin pukulan yang fatal. Strategi kami adalah mengumpulkan bukti yang bisa disajikan secara anonim kepada departemen audit atau legal klien tersebut, sehingga mereka mulai melakukan investigasi internal sendiri terhadap Graha Kencana. Ini akan memaksa Bu Ratna dan Arya untuk menghadapi masalah mereka sendiri, dari dalam, tanpa sedikit pun menyadari bahwa aku adalah dalang di baliknya, dalang yang bergerak dalam keheningan. Dengan data valid dari Pak Budi yang telah diverifikasi, ditambah informasi-informasi krusial yang kukumpulkan secara rahasia dari berbagai sumber, Risa mulai menyusun sebuah paket anonim. Paket itu bukan berisi tuduhan kosong, melainkan sebuah kompilasi cerdik berisi indikasi kuat adanya penipuan dan manipulasi keuangan di tubuh Graha Kencana. Kami tidak langsung menuduh secara eksplisit. Sebaliknya,
Kami hanya menyajikan fakta-fakta yang diolah sedemikian rupa sehingga secara alami mengundang pertanyaan dan memicu kecurigaan yang tak terbendung. Fokus utama kami adalah pada proyek besar dengan perusahaan multinasional itu, sebuah kontrak bernilai fantastis yang sangat vital dan menjadi kebanggaan Arya serta Bu Ratna. Proyek itu adalah urat nadi finansial Graha Kencana. Risa sangat teliti dalam menyusun setiap bagian paket tersebut. Dia menyertakan salinan-salinan dokumen yang mengindikasikan ketidakberesan dalam laporan keuangan internal Graha Kencana, catatan detail tentang tanggal-tanggal transaksi mencurigakan yang mengarah pada penggelapan dana, dan beberapa tangkapan layar email internal yang menunjukkan tekanan keras untuk mengamankan proyek besar tersebut dengan cara apapun, bahkan jika harus melanggar etika bisnis. Semua bukti itu disajikan secara cerdik, tanpa menyebutkan nama sumber atau menunjukkan sedikitpun keterlibatanku maupun Risa. Paket itu adalah bom waktu yang kami tanam, siap meledak dari dalam, meruntuhkan kepercayaan dari inti bisnis mereka. Tugasku adalah memastikan paket ini sampai ke tangan yang tepat di dalam struktur perusahaan multinasional tersebut. Tidak bisa sembarangan. Paket ini harus mendarat di meja Departemen Audit Internal atau bagian legal mereka, yang memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Aku tidak mau mengirimkannya lewat pos biasa yang bisa dilacak, atau kurir profesional yang bisa meninggalkan jejak digital. Aku butuh cara yang lebih aman, yang tak meninggalkan jejak dan tak bisa ditelusuri kembali padaku. Mia, sekali lagi, kembali menjadi penyelamatku. Salah satu saudaranya ternyata bekerja sebagai kurir pengiriman dokumen harian di area perkantoran pusat kota. Dan salah satu rute pengirimannya meliputi gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan multinasional itu berada. Ini adalah celah yang sempurna. Aku menjelaskan rencana singkat kepada Mia, betapa krusialnya ini untuk masa depanku. Awalnya Mia sempat ragu karena ini melibatkan saudaranya yang tidak tahu apa-apa, dan ada risiko jika ketahuan. Namun, aku meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Dan aku berjanji akan melindungi mereka berdua dari risiko apapun. Akhirnya, Mia setuju, meskipun dengan wajah khawatir yang tak bisa disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, paket berisi bom waktu itu berhasil diselipkan secara rahasia ke dalam tumpukan dokumen yang akan dikirim saudaranya, dan mendarat tepat di meja Direktur Audit Internal perusahaan multinasional tersebut, tanpa ada yang tahu siapa pengirimnya. Beberapa hari setelah paket itu terkirim, kami berdua menahan napas. Suasana tegang menyelimuti kami. Kami tahu efeknya tidak akan langsung terlihat, seperti meledaknya sebuah granat. Perusahaan sebesar itu pasti butuh waktu untuk mencerna informasi, melakukan verifikasi awal, dan menyusun rencana investigasi. Aku terus memantau berita-berita ekonomi lokal maupun nasional, mencari artikel atau laporan yang mungkin berhubungan dengan Graha Kencana. Aku juga masih sesekali menghubungi kenalan lamaku di industri percetakan, mencoba mengorek informasi tentang apa yang sedang terjadi di Graha Kencana. Apakah ada gelombang perubahan atau kegelisahan yang terasa? Perutku semakin membesar, dan aku merasa semakin sulit untuk bergerak lincah atau fokus dalam waktu lama. Beberapa kali aku merasa mual dan pusing, tapi semangatku tak pernah padam. Aku tahu, aku sedang hamil seorang pejuang kecil, dan dia adalah sumber kekuatanku yang tak ada habisnya. Aku harus berhasil demi dia. Sekitar 2 minggu kemudian, desas-desus mulai muncul. Bisikan-bisikan itu datang dari berbagai arah, dari kenalan Mia yang bekerja di perusahaan lain, dan bahkan dari beberapa kolega lamaku di konveksi yang masih punya koneksi dengan Graha Kencana. Mereka mengatakan bahwa ada audit internal mendadak dan sangat ketat yang sedang berlangsung di Graha Kencana. Klien multinasional itu, konon, mulai menunda pembayaran untuk proyek besar mereka, mengindikasikan adanya masalah kepercayaan. Bahkan sempat ada tim investigasi dari klien yang datang langsung ke kantor Graha Kencana, melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Wajah Bu Ratna yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri, kini terlihat tegang, sering terlihat marah-marah pada karyawannya, dan jarang tersenyum. Arya juga tampak lebih murung, stres, dan sering terlihat mondar-mandir di kantor dengan ekspresi cemas. Mendengar kabar ini, aku dan Risa bertukar pandang. Senyum tipis, namun penuh kemenangan, terukir di bibir kami. Bom waktu itu telah diledakkan. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu siapa yang menarik pelatuknya,
tapi dampaknya mulai terasa sangat menyakitkan. Ini baru permulaan dari kehancuran finansial yang akan kami ciptakan untuk mereka. Beberapa bulan setelah audit internal itu, badai sesungguhnya mulai menerpa keluarga Arya. Kabar yang kudengar dari Risa sungguh memuaskan, meski ada sedikit rasa pahit yang menyertai. Perusahaan multinasional itu secara resmi membatalkan kontrak mereka dengan Graha Kencana, menuntut ganti rugi yang jumlahnya sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka juga mengajukan laporan ke pihak berwenang mengenai indikasi manipulasi laporan keuangan dan praktik bisnis yang tidak etis, berdasarkan bukti-bukti yang kami kirimkan secara anonim. Ini adalah pukulan telak yang membuat Graha Kencana limbung, di ambang kebangkrutan. Risa menjelaskan bahwa gugatan itu tidak hanya menghantam finansial perusahaan, tetapi juga merusak reputasi mereka secara permanen. Tidak ada investor yang mau mendekat. Citra, kata Risa suatu pagi, suaranya tenang. Nama Graha Kencana sudah tercoreng di seluruh industri. Bank-bank besar mulai menolak permohonan pinjaman mereka, dan bahkan pinjaman yang sudah ada pun sedang ditinjau ulang dan diminta pelunasannya dipercepat. Aku tahu, ini adalah hasil dari jerih payahku dan Risa. Namun, melihat kehancuran itu terjadi secara nyata, ada sedikit rasa hampa. Kemudian aku teringat lagi pada wajah Bu Ratna yang kejam, dan bayangan Arya yang memilih diam saat aku diusir. Rasa hampa itu segera digantikan oleh gelombang kepuasan. Mereka memang pantas mendapatkannya. Krisis finansial ini memaksa Bu Ratna dan Arya mengambil langkah drastis. Mereka mulai menjual aset-aset pribadi yang tidak terkait langsung dengan perusahaan. Pertama adalah mobil-mobil mewah koleksi Arya, lalu perhiasan-perhiasan milik Bu Ratna yang selama ini sering dipamerkan di arisan sosialita. Namun, penjualan aset-aset itu tidak cukup untuk menutupi kerugian dan tuntutan hukum yang membengkak. Aku mendengar dari Mia, yang mendengar dari seorang kenalan mereka, bahwa rumah mewah keluarga Arya yang dulu megah dan sering menjadi tempat Bu Ratna mengadakan pesta, kini juga masuk daftar jual. Rumah itu, yang dulunya menjadi lambang status sosial mereka, terpaksa dilelang. Ini adalah ironi yang pahit. Mereka kehilangan rumah mereka, sama seperti mereka membuatku kehilangan rumahku. Tekanan tidak hanya datang dari luar. Pertengkaran hebat sering terjadi di antara Bu Ratna dan Arya. Aku menerima laporan dari informanku, tetangga mereka yang dulu pernah kuajak bicara, bahwa suara teriakan Bu Ratna sering terdengar sampai ke jalan. Dia menyalahkan Arya atas semua kehancuran ini, menuduhnya tidak becus mengelola perusahaan peninggalan ayahnya. Arya, yang dulu kucintai dan kuanggap baik, kini pasti merasakan tekanan luar biasa dari ibunya dan dari kehancuran bisnis mereka. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Di tengah kehancuran mereka, butikku, Citra Mode, justru semakin berkembang pesat. Aku melahirkan seorang putri cantik bernama Adelia, yang memberiku semangat berlipat ganda. Setelah cuti melahirkan singkat, aku kembali bekerja dengan energi baru. Butikku kini tidak hanya dikenal di kota, tapi juga mulai menarik perhatian dari kota-kota lain. Aku sudah mempekerjakan 5 penjahit tetap, seorang manajer butik, dan 2 asisten penjualan. Sistem kerja sudah lebih rapi, dan aku bisa fokus pada pengembangan desain dan strategi bisnis jangka panjang. Setiap keuntungan yang kudapatkan, aku investasikan kembali untuk memperluas butik, membeli peralatan baru, dan memasarkan produk. Aku juga membangun tabungan khusus untuk Adelia, memastikan masa depannya aman dan dia tidak akan pernah merasakan penderitaan yang kurasakan. Risa memberitahuku bahwa kantor pajak juga mulai menyelidiki laporan keuangan Graha Kencana setelah menerima laporan anonim tentang dugaan penggelapan pajak. Ini berarti masalah mereka semakin bertumpuk, dari gugatan perdata hingga ancaman pidana. Kabar ini membuatku tersenyum. Gelombang kehancuran yang kurencanakan kini datang bertubi-tubi, menghantam mereka tanpa ampun. Aku tahu, kehancuran total mereka sudah di depan mata, dan aku, Citra, akan menjadi saksi bisu, sekaligus dalang di baliknya. Gelombang kehancuran yang kuharapkan, dan yang telah kurancang dengan cermat bersama Risa, kini tidak hanya datang sebagai riak kecil yang mengganggu, melainkan sebagai tsunami besar yang menggulung dan menelan semua yang dimiliki keluarga Arya. Gugatan dari perusahaan multinasional itu menjadi pemicu utama, merobek lapisan demi lapisan kemegahan dan kebanggaan mereka.
Tak lama berselang, pihak berwenang, didukung oleh bukti-bukti manipulasi pajak yang Risa serahkan secara anonim dengan sangat rapi, mulai bergerak. Kantor pajak secara resmi membekukan beberapa rekening bank utama milik Bu Ratna dan Arya, serta aset-aset lain yang terindikasi kuat sebagai hasil penggelapan dan pencucian uang. Tekanan ini datang bertubi-tubi, seperti pukulan palu godam yang menghantam tanpa ampun, menghancurkan satu persatu fondasi keuangan mereka yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Aku mendengar kabar bahwa Bu Ratna panik luar biasa. Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan tenang kini terlihat kusut, penuh ketakutan. Dia berusaha menjual lebih banyak aset pribadi secara diam-diam, mulai dari koleksi jam tangan mewah suaminya, lukisan-lukisan mahal, hingga beberapa properti tak bergerak yang selama ini sengaja disembunyikan dari publik. Namun, semua usahanya sia-sia. Dengan reputasi yang sudah hancur di mata para pebisnis dan status hukum yang tidak jelas, tidak ada satupun pembeli yang berani mendekat atau mengambil risiko. Bahkan relasi bisnis dan teman-teman sosialitanya yang dulu selalu dekat, selalu menyanjungnya, kini menjauh. Mereka tak ingin nama mereka terjerat dalam masalah Bu Ratna yang semakin membesar. Dia yang dulu selalu hidup dalam kemewahan dan gengsi yang dibangun di atas kesombongan, kini merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan, dijauhi, dan kehilangan segalanya secara perlahan namun pasti. Puncak kehancuran finansial mereka terjadi ketika rumah mewah mereka akhirnya disita oleh bank karena gagal membayar cicilan pinjaman perusahaan yang macet dan membengkak. Rumah megah itu, dengan arsitektur klasik yang mewah dan pekarangan luas, yang dulunya menjadi tempat Bu Ratna mengusirku dengan kejam, kini berdiri kosong melompong. Papan, disita oleh bank, terpampang jelas di depan gerbangnya. Sebuah ironi yang begitu pahit sekaligus memuaskan bagiku. Mereka kehilangan rumah yang menjadi simbol kesombongan dan status sosial mereka. Sama seperti aku kehilangan rumah impianku yang kubangun dengan keringat sendiri dulu. Ini adalah pembalasan yang sempurna, sebuah siklus karma yang berputar dan mengenai tepat sasaran. Kehidupan Arya pun tak luput dari dampak kehancuran ini. Ia dipecat secara tidak hormat dari posisinya sebagai manajer di Geraha Kencana, yang kini diambang likuidasi dan penutupan permanen. Percetakan yang dulu menjadi kebanggaan keluarga mereka, yang diwarisi dari ayahnya, kini hanya tinggal nama. Aku mendengar dari beberapa sumber bahwa Arya mencoba mencari pekerjaan lain di berbagai perusahaan. Namun dengan nama keluarga yang tercoreng dan latar belakang perusahaan yang bermasalah, tidak ada yang mau menerimanya. Dia yang dulu begitu percaya diri, dikelilingi kemapanan, kini hidup dalam bayang-bayang kehancuran ibunya dan rasa bersalah yang pasti menghantuinya setiap hari. Aku tak lagi merasakan cinta atau kebencian yang mendalam padanya, hanya sisa-sisa rasa kecewa yang samar dan kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Di sisi lain, hidupku mengalami kebangkitan yang luar biasa, seolah Phoenix yang terlahir kembali dari abunya sendiri. Setelah melahirkan putriku yang cantik dan sehat, Adelia, yang kini berusia beberapa bulan, aku kembali bekerja dengan semangat berlipat ganda. Kehadirannya memberiku energi tak terbatas. Citra Mode telah tumbuh menjadi sebuah butik yang benar-benar mewah dan berkelas, bahkan lebih dari yang pernah kubayangkan. Kami telah memperluas area toko hingga 2 kali lipat, menata ulang interior dengan desain yang elegan, dan menampilkan koleksi busana yang lebih beragam, dari haute couture untuk acara formal hingga busana kasual yang elegan dan chic untuk sehari-hari. Desain-desainku menjadi sangat dicari dan diminati. Bahkan beberapa pesohor lokal dan influencer mulai melirik butikku, mempromosikan produk-produkku. Aku mempekerjakan lebih dari 10 karyawan tetap, termasuk desainer junior yang berbakat, tim merchandiser, dan tim marketing yang profesional. Sistem kerja sudah lebih rapi dan terstruktur, memungkinkan aku untuk bisa fokus pada pengembangan desain yang inovatif, strategi bisnis jangka panjang, dan rencana ekspansi. Aku tak lagi menghitung setiap rupiah yang masuk dengan ketat seperti dulu, karena kini keuntungan yang kudapatkan jauh melampaui ekspektasiku. Setiap keuntungan, sebagian besar kuinvestasikan kembali untuk memperluas butik, membeli peralatan produksi yang lebih canggih, dan memperkuat pemasaran online maupun offline. Aku juga membangun tabungan khusus untuk Adelia, memastikan masa depannya terjamin, dan dia tidak akan pernah merasakan penderitaan atau kekurangan yang kurasakan. Aku telah membangun kembali hidupku dari nol, dari kehampaan yang mereka ciptakan. Aku telah bangkit, lebih kuat, lebih sukses, dan lebih mandiri dari sebelumnya.
Aku tidak lagi peduli dengan Arya atau perasaannya, atau bahkan dengan keberadaan Bu Ratna. Fokusku adalah pada Adelia, putriku, dan Citra Mode, yang kini menjadi bukti nyata kekuatanku. Kehancuran mereka adalah bukti bahwa karma itu nyata, bahwa keadilan akan menemukan jalannya, meskipun harus melalui tangan seorang wanita yang pernah mereka remehkan, injak-injak, dan usir tanpa belas kasihan. Aku telah membalas mereka, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan yang gilang gemilang dan kehancuran total bagi mereka. Waktu terus berjalan, mengalirkan butikku, Citra Mode, menuju puncak kejayaannya. 6 tahun telah berlalu sejak hari kelam itu. Aku telah berhasil membuka 2 cabang baru di kota-kota besar lain di Indonesia, dan namaku sebagai desainer ternama semakin dikenal luas di kalangan pecinta mode. Hidupku kini terasa penuh dan bermakna. Ada Adelia, putriku yang tumbuh sehat, cerdas, dan ceria, menjadi sumber kebahagiaan tak terkira. Ada butikku yang terus berkembang pesat, menjadikanku wanita mandiri yang sukses. Dan yang tak kalah penting, ada kepuasan batin yang mendalam dari perjuanganku yang berhasil, dari keadilan yang akhirnya kudapatkan. Aku jarang lagi memikirkan Arya atau Bu Ratna. Mereka hanyalah bayangan dari masa lalu yang pahit, yang telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidup. Suatu sore yang cerah, butik utamaku di pusat kota ramai dikunjungi pelanggan. Suasana riuh rendah dengan tawa, obrolan santai, dan alunan musik lembut yang menenangkan. Aku sedang sibuk mengawasi penataan koleksi busana terbaru di area display utama saat seorang pegawai muda, namanya Sari, menghampiriku dengan wajah sedikit bingung dan ragu-ragu. "Maaf, Bu Citra." Ada seorang wanita tua di depan butik. Dia terlihat seperti pengemis, tapi terus mencoba masuk dan bersikeras ingin bertemu Bu Citra. "Kami sudah mencoba menahannya," lapor Sari, suaranya sedikit gemetar. Jantungku berdebar pelan. Sebuah sensasi aneh menjalari dadaku. Aku menghela napas, berpikir mungkin hanya pengemis biasa yang tersesat atau seorang pedagang asongan yang salah tempat. "Tolong berikan dia sedikit uang kembalian dan minta dia untuk pergi baik-baik, Sari. Kita tidak ingin butik kita terlihat kumuh atau mengganggu kenyamanan pelanggan lain," kataku, tanpa melihat ke arah pintu. Mataku masih fokus pada detail penataan busana. Namun, hanya beberapa menit kemudian, Sari kembali lagi dengan wajah yang kini lebih cemas dan panik. Dia tidak mau pergi, "Bu." Dia terus berteriak memanggil nama, "Arya." Dan dia terlihat sangat kurus, pakaiannya compang-camping, dan badannya bau. Mendengar nama, Arya, dan deskripsi fisik wanita itu yang begitu menyedihkan, sebuah firasat dingin dan menusuk tiba-tiba menjalari tulang punggungku. Aku merasa ada yang tidak beres. Ini bukan pengemis biasa. Dengan langkah ragu namun mantap, aku berjalan menuju pintu depan butik, rasa ingin tahu yang kuat mengalahkan ketidaknyamanan. Dan di sana dia berdiri. Sesosok wanita tua, lusuh, dengan rambut putih acak-acakan yang berantakan, wajahnya kotor dan cekung dengan garis-garis keriput yang dalam, serta mata yang redup dan kosong. Pakaiannya compang-camping, kotor, dan bau asam samar tercium kuat dari tubuhnya. Tangannya yang kurus dan penuh kerutan menengadah ke arah orang-orang yang melintas, mencoba meminta-minta belas kasihan, berharap ada koin atau sisa makanan yang diberikan. Dia tampak seperti bayangan dari manusia, jauh sekali dari kesan angkuh, rapi, dan glamor yang dulu selalu melekat padanya. Bu Ratna. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku tak percaya dengan apa yang kusaksikan di hadapanku sendiri. Wanita yang dulu dengan kejam dan angkuh mengusirku dari rumahku sendiri, yang tanpa ampun mengganti nama sertifikat tanahku, kini berdiri di depan butik mewah milikku, menjadi gelandangan yang mengemis di jalanan. Dunia di sekelilingku seolah berputar dalam sekejap, semua suara lenyap, hanya menyisakan gambaran dirinya yang menyedihkan. Semua kenangan pahit itu kembali menyeruak dengan tiba-tiba, namun kali ini bukan dengan rasa sakit yang mendalam, melainkan dengan campuran rasa tak percaya yang kuat dan kepuasan yang dingin. Aku mendekatinya dengan langkah pelan, namun setiap langkahku terasa begitu mantap. Beberapa pelanggan yang keluar masuk butik melihat ke arahnya dengan tatapan jijik, atau ada pula yang sekadar melirik dengan tatapan kasihan. Bu Ratna mendongak, matanya yang cekung dan redup menatapku dengan tatapan kosong pada awalnya, seolah aku hanyalah salah satu bayangan yang melintas di depannya. Dia tidak mengenaliku,
bahkan ketika aku berdiri tepat di depannya. Wajahnya begitu kotor, lelah, dan penuh keputusasaan. "Permisi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Suaraku datar, tanpa emosi, namun aku merasakan getaran kecil di dalamnya. Dia mengangkat wajahnya lebih tinggi, dan saat itulah matanya memicing, mencoba fokus pada wajahku. Wajahnya perlahan memucat, darah seolah mengering dari rautnya, saat matanya akhirnya menyadari siapa aku, siapa wanita elegan di depannya yang kini berdiri tegak, memancarkan aura kesuksesan, dan dikelilingi kemewahan. Tubuhnya sedikit bergetar tak terkontrol. Dia mundur selangkah, seolah melihat hantu yang muncul dari masa lalunya. "Citra?" bisiknya, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar, seolah nama itu adalah kutukan yang tak boleh diucapkan. Suara yang dulu begitu mendominasi, penuh kesombongan, kini pecah dan penuh ketakutan. Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin namun penuh kemenangan. Aku menikmati setiap detik reaksi di wajahnya. "Ya, ini saya, Bu. Citra, pemilik butik ini." Wajahnya berubah drastis. Dari terkejut yang luar biasa, menjadi rasa malu yang tak terkira, lalu ketakutan yang mendalam, dan akhirnya keputusasaan yang melumpuhkan. Dia menatap sekeliling butikku yang megah, menatap deretan koleksi busana mewah di balik kaca etalase yang berkilauan, menatap para pelanggan yang berkelas, dan kembali menatapku yang kini berdiri tegak sebagai wanita yang telah berhasil menghancurkan kehidupannya dan bangkit dari abu kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dia yang dulu mengusirku dari rumahku sendiri, yang merampas masa depanku tanpa belas kasihan, kini mengemis di depan gerbang kesuksesanku. Ini adalah momen anti klimaks yang sempurna, lebih menyakitkan baginya daripada ribuan makian atau pukulan fisik. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keberadaanku di sana, sebagai pemilik butik mewah, melihatnya dalam kondisi serendah itu, adalah pembalasan yang paling menyakitkan baginya, sebuah keadilan yang sempurna. Keheningan yang mencekam, seolah memadat dan memenuhi setiap celah udara, menyelimuti area depan butikku. Bu Ratna masih berdiri di sana, terpaku dalam rasa malu yang teramat sangat dan keterkejutan yang membeku. Matanya yang cekung, kini terlihat begitu redup dan penuh kerut, menatapku dengan sorot memohon entah untuk apa, pengampunan, pengertian, atau mungkin sekadar pengakuan. Para pegawaiku, bahkan beberapa pelanggan yang menyadari ketegangan luar biasa di pintu masuk, mulai melirik ke arah kami dengan bisikan-bisikan samar, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Aku tahu ini momennya. Momen yang kutunggu-tunggu, yang kubayangkan berulang kali dalam keputusasaan, amarah, dan tekadku untuk bangkit. Aku melangkah mendekat, perlahan. Setiap langkahku terasa begitu mantap dan penuh kesadaran. Setiap tapakan kakiku adalah penegasan atas kekuasaan dan kemandirianku yang baru. Bu Ratna tidak bergerak sedikit pun, seperti patung yang terbuat dari rasa bersalah dan kehinaan. Aku berhenti tepat di depannya, cukup dekat baginya untuk melihat setiap detail wajahku yang kini terawat sempurna, setiap garis senyum tipisku yang penuh kemenangan. Aku bisa melihat pantulan dirinya yang hancur di mataku yang tenang. "Dulu," bisikku pelan, suaraku nyaris tak terdengar oleh orang lain yang lalu lalang, hanya untuk telinganya, sebuah bisikan yang lebih tajam dari teriakan. "Anda bilang saya tidak pantas berada di rumah yang saya bangun sendiri. Anda bilang saya rendahan, tidak sekelas dengan putra Anda. Anda mengusir saya, tanpa belas kasihan, tanpa melihat kondisi saya yang sedang hamil, tak punya apa-apa." Setiap kata kuucapkan dengan nada datar, namun penuh penekanan, seolah mengukir kembali kenangan pahit itu di benaknya. Wajah Bu Ratna semakin memucat pasi, seperti kertas yang kehilangan warna. Matanya mulai berkaca-kaca, namun anehnya tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipinya yang kotor. Mungkin karena sudah terlalu banyak yang ia tangisi dalam kehancurannya selama ini, atau mungkin karena rasa malu yang terlalu besar, melebihi kapasitas emosinya. "Anda merampas sertifikat rumah itu, diam-diam mengganti nama saya. Anda membuat saya hidup di jalanan, merasakan dinginnya malam yang menusuk tulang, dan lapar yang menyiksa berhari-hari." Lanjutku, setiap kata seperti anak panah yang melesat tepat ke ulu hatinya, menembus lapisan pertahanan terakhirnya. "Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya, Bu? Bagaimana rasanya tidur meringkuk di halte bus yang dingin, tanpa tahu apakah besok masih bisa makan, sambil membawa nyawa lain di dalam perut?
Tubuh Bu Ratna bergetar hebat, tak terkontrol. Dia mencoba mengangkat tangannya, seolah ingin memohon ampun, menggapai, namun tangannya jatuh kembali lemas, tak berdaya. Tenggorokannya tercekat. Dia tidak bisa bicara sepatah kata pun. Mungkin dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Atau mungkin suaranya sudah lama hilang bersama harga dirinya. Saya ingat semua yang Anda lakukan, kataku, kini suaraku lebih tegas, namun masih dalam bisikan yang mengancam, sebuah bisikan yang membawa beban masa lalu. Setiap cacian, setiap hinaan, setiap tatapan meremehkan yang Anda lemparkan kepada saya. Saya ingat bagaimana Anda dan Arya, putra kesayangan Anda itu, membiarkan saya pergi tanpa menoleh sedikit pun, tanpa menunjukkan sepercik pun belas kasihan. Aku menunjuk ke arah butikku yang megah dengan gerakan dagu, gestur sederhana namun penuh makna. Lihat, Bu. Ini butik saya. Citra Mode. Saya membangunnya dari nol, dari puing-puing kehancuran yang Anda ciptakan. Saya membangunnya dengan keringat, air mata, dan tekad baja yang justru Anda nyalakan dalam diri saya. Saya berhasil, Bu. Lebih dari yang pernah Anda bayangkan untuk seorang rendahan seperti saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap dalam benaknya, membiarkan kenyataan pahit itu menghantamnya telak. Aku melihat sorot penyesalan yang mendalam, ketakutan yang melumpuhkan, dan kehancuran total yang terpancar jelas di matanya. Aku tahu, ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah cermin dari kehidupannya yang kini hancur. Sebuah refleksi dari nasib yang ia tanam sendiri, sebuah karma yang telah kembali padanya. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu meludahi, tidak perlu melakukan kekerasan fisik. Keberadaanku yang sukses, yang berdiri tegak dan berwibawa di hadapannya yang kini hancur lebur, adalah balasan terbaik. Dan Anda, bisikku untuk terakhir kalinya, mataku menatap tajam ke matanya yang cekung, menembus sampai ke dasar jiwanya. Anda sekarang mengemis di depan butik saya. Apakah ini yang Anda sebut kelas, Bu? Apakah ini yang Anda sebut martabat? Anda tidak punya apa-apa lagi. Anda tidak punya siapa-siapa lagi. Bu Ratna tak sanggup lagi menahan beban itu. Kepalanya tertunduk lesu, bahunya terguncang hebat. Dia tidak menangis keras, hanya isakan tertahan yang nyaris tak terdengar. Sebuah suara pilu yang keluar dari dasar keputusasaannya. Aku membalikkan badan, meninggalkan dia yang terpaku di sana, hancur lebur di hadapan kesuksesanku. Momen ini bukan tentang kemarahan yang meledak-ledak, tapi tentang keheningan yang mematikan, tentang keadilan yang disajikan dengan kejam, namun tepat sasaran. Dia telah merasakan apa yang kurasakan, bahkan lebih buruk, karena dia kehilangan semua yang paling ia banggakan, status, kekuasaan, dan kekayaan. Aku kembali melangkah ke dalam butikku yang mewah dan ramai, meninggalkan Bu Ratna yang hancur lebur di depan pintu. Para pegawaiku, yang sempat terdiam dan menatap penasaran ke arah insiden di luar, segera kembali pada pekerjaan masing-masing. Aku tidak menjelaskan apa-apa kepada mereka. Biarlah mereka berteori sendiri, merangkai cerita mereka sendiri tentang wanita tua lusuh itu. Bagiku, apa yang terjadi di luar adalah urusan pribadi antara masa lalu yang pahit dan masa kini yang penuh kemenangan. Setelah sore itu, aku tidak pernah lagi melihat Bu Ratna. Aku tidak tahu kemana dia pergi, bagaimana dia melanjutkan hidupnya, atau apakah dia memiliki tempat berteduh. Dan sejujurnya, aku tidak peduli. Tugas Risa, pengacara cerdikku, telah selesai dengan sempurna. Dia berhasil membongkar semua praktik ilegal keluarga Arya, mulai dari manipulasi keuangan, penggelapan pajak, hingga pengalihan aset secara curang. Keadilan ditegakkan secara hukum, dan aset-aset mereka yang terbukti hasil kejahatan disita oleh negara sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk kepada klien multinasional yang dulu mereka tipu. Rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, yang sempat direbut dariku, kini resmi dikembalikan kepadaku oleh putusan pengadilan yang tak terbantahkan. Sebuah kemenangan penuh, sebuah validasi atas perjuanganku. Namun, aku memutuskan untuk tidak tinggal di sana. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan pahit dan trauma masa lalu. Aku menjualnya, dan dananya kugunakan sepenuhnya untuk ekspansi bisnis, Citra Mode, serta investasi jangka panjang untuk masa depan Adelia. Bagaimana dengan Arya?
Aku mendengar desas-desus yang menyedihkan, namun tak mengejutkan. Ia juga menjadi gelandangan, terbuang dan tak diakui siapa-siapa. Dia telah kehilangan segalanya. Harta, status, dan bahkan ibunya yang dulu sangat ia patuhi. Kebenaran akhirnya terungkap bahwa ia memang terlibat dalam manipulasi keuangan itu, meskipun mungkin hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh ibunya. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia memilih untuk diam dan mengkhianatiku. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri, menghukum mereka atas keserakahan dan kejahatan yang mereka perbuat. Mia adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan masa laluku yang kelam dengan masa kini yang cerah. Dia tetap menjadi sahabat terbaikku, tak tergantikan, dan kini menjabat sebagai manajer operasional senior di Citra Mode. Dia adalah saksi bisu setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap langkah perjuanganku. Kami sering mengenang masa-masa sulit itu, sesekali tertawa getir, namun selalu berakhir dengan rasa syukur atas apa yang telah kami capai bersama. Hidupku kini jauh lebih damai, lebih tenang, dan penuh kebahagiaan sejati. Aku sepenuhnya fokus pada Adelia, putriku, membesarkannya dengan seluruh cinta dan kasih sayang. Aku memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik, lingkungan yang positif, dan semua kesempatan yang dulu tak pernah kumiliki. Aku tak ingin dia merasakan pahitnya hidup, kehinaan, atau kekurangan seperti yang kurasakan dulu. Aku mengajarkan kepadanya nilai-nilai kerja keras, integritas, keberanian untuk membela diri, dan arti sebenarnya dari kemandirian. Citra Mode terus berkembang pesat, melampaui impian terliarku. Kami tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga mulai merambah pasar internasional melalui penjualan online yang agresif dan partisipasi dalam fashion show bergengsi di luar negeri. Namaku sebagai desainer papan atas semakin diakui. Aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, dari seorang wanita yang diinjak-injak menjadi pengusaha sukses. Aku menjadi simbol bahwa seorang wanita bisa berdiri tegak, mandiri, dan meraih kesuksesan yang luar biasa, bahkan setelah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Aku tidak lagi menyimpan dendam membara di hatiku. Luka-luka dari masa lalu memang masih ada, tapi sudah berwujud bekas luka yang samar, bukan lagi borok yang bernanah. Aku belajar bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, kebencian, atau amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kesuksesan yang gilang gemilang dan hidup yang bahagia. Mereka telah menghancurkanku, mencoba membuatku tak berdaya, tapi aku telah mengubah kehancuran itu menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kerajaan baru. Mereka mencoba membuatku menjadi gelandangan, tapi aku memilih untuk membangun butik mewah, tempat mereka, pada akhirnya, akan datang dan mengemis. Keadilan memang tidak selalu datang cepat, tapi ia datang, dengan caranya yang paling menyakitkan dan setimpal bagi mereka yang menabur kejahatan. Aku, Citra, adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Beberapa tahun telah berlalu sejak insiden dramatis di depan butikku. 6 tahun penuh, di mana setiap harinya aku menyaksikan Adelia, putriku, tumbuh sehat, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Citra Mode telah menjadi nama besar di industri mode Indonesia. Tak hanya menguasai pasar lokal tetapi juga berhasil membuka beberapa cabang di kota-kota besar lain, dan sedang merencanakan ekspansi ambisius ke pasar internasional. Hidupku kini terasa lengkap, damai, dan penuh dengan pencapaian yang membanggakan. Luka lama yang dulu menganga telah sepenuhnya sembuh, hanya menyisakan bekas luka yang samar, namun menjadi pengingat abadi akan kekuatan yang kutemukan di tengah kehancuran. Suatu sore yang cerah, aku sedang berada di butik pusatku, meninjau beberapa desain koleksi terbaru yang akan diluncurkan. Hari itu terasa tenang dan menyenangkan, aroma kain baru dan parfum mewah mengisi udara. Tiba-tiba, Mia menghampiriku dengan langkah tergesa, wajahnya sedikit tegang, namun dengan sorot mata aneh yang tak bisa kupahami, campuran antara kehati-hatian dan rasa iba. "Citra, ada yang ingin bertemu denganmu," bisiknya pelan, suaranya sedikit tercekat, seolah ada beban berat yang ia tahan. Dia menunggu di area pribadi di belakang. Dia bersikeras. Aku mengernyitkan dahi. Aku jarang sekali menerima tamu tanpa janji temu, terutama di area pribadi butik yang kuanggap sangat personal. "Siapa? Mia? Aku tidak punya jadwal pertemuan sore ini. Katakan saja aku sibuk,"
kataku, sedikit tidak sabar. Mia menelan ludah dengan susah payah, pandangannya sedikit beralih ke belakang. Arya. Jantungku berdesir. Sebuah sensasi yang sudah lama sekali tidak kurasakan. Nama itu, yang dulunya begitu akrab dan hangat di hatiku, kini terdengar asing, bahkan sedikit dingin dan membawa beban masa lalu. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi. Setelah semua yang terjadi, aku berpikir dia sudah menghilang di telan bumi, seperti ibunya. Sebuah perasaan mual tipis sempat menjalari perutku, namun segera kuendalikan. Tidak. Keberadaannya tak akan lagi menggoyahkan duniaku yang telah kubangun kokoh. Suruh dia masuk, kataku, suaraku datar, tanpa emosi, namun ada gema kekuasaan di dalamnya. Aku ingin melihat apa yang membuatnya berani datang menemuiku setelah sekian lama. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri, bagaimana takdir telah memperlakukannya. Tak lama kemudian, sebuah sosok pria masuk ke ruangan pribadi, langkahnya terasa berat dan ragu-ragu. Dia bukan lagi Arya yang kukenal dulu. Pria yang dulu gagah, tampan, dan selalu rapi dengan setelan jas mahal, kini terlihat kurus kering, bahunya melorot, rambutnya sedikit memutih di pelipis, dan sorot matanya redup, penuh kelelahan yang mendalam, kesedihan, dan mungkin penyesalan yang tak berujung. Pakaiannya sangat sederhana, kemeja lusuh dan celana yang terlihat kebesaran. Dia tampak menua jauh dari usianya yang sebenarnya. Dia berdiri canggung di ambang pintu, tak berani melangkah lebih jauh ke dalam ruangan mewahku. Wajahnya pucat pasi saat matanya bertemu denganku, yang kini berdiri tegak, memancarkan aura kesuksesan, kemandirian, dan kepercayaan diri. Butik mewahku dengan ornamen kristal dan desain elegan menjadi latar belakang yang sangat kontras dan kejam dengan keadaannya yang menyedihkan. Citra. Suaranya serak, parau, nyaris tak terdengar, seolah tenggorokannya tercekat oleh emosi. Ia tampak sangat ragu, bingung harus memulai dari mana. Aku menatapnya tanpa ekspresi, seolah ia adalah orang asing. Ada apa, Arya? Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi di sini. Di tempatku. Dia menunduk, menghindari tatapanku, seolah malu. Aku hanya ingin melihatmu. Aku mendengar tentang kesuksesanmu, tentang butikmu yang terkenal. Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini, bangkit begitu tinggi. Ada nada kekaguman yang samar dalam suaranya, bercampur aduk dengan penyesalan yang mendalam dan mungkin sedikit rasa iri. Aku tertawa sinis, tawa yang tak sampai ke mata, hanya sekadar udara yang keluar dari bibirku. Oh, kau tidak menyangka? Bukankah itu tujuanmu dan ibumu? Membuatku hancur, menjadi gelandangan, terpuruk selamanya? Tapi lihat, Arya, aku tidak hancur. Aku bangkit, bahkan lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan. Dia mengangkat wajahnya, matanya terlihat berkaca-kaca, penuh kepedihan. Aku tahu, Citra. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Setiap hari, setiap malam, aku dihantui penyesalan atas apa yang telah kulakukan padamu. Atas kebisuan dan pengecutku saat itu, saat kau diusir tanpa apa-apa. Suaranya bergetar hebat, pecah menahan tangis. Aku kehilangan segalanya. Ibuku, dia tidak selamat. Setelah rumah disita, kesehatannya menurun drastis. Dia tidak bisa menerima semua kehancuran itu. Dia meninggal setahun yang lalu, dalam keadaan tidak punya apa-apa, sebatang kara. Ada jeda panjang yang membebani, dipenuhi keheningan. Aku tidak merespons. Aku tidak merasakan simpati sedikitpun atas kabar kematian Bu Ratna. Tidak ada kepuasan yang meledak, juga tidak kesedihan. Hanya kekosongan dan penerimaan. Dia telah mendapatkan karmanya. Aku sekarang hidup sebatang kara. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak punya apa-apa lagi, lanjut Arya, suaranya lebih lirih. Aku hanya ingin meminta maaf padamu, Citra. Dengan tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengembalikan masa lalu, tapi aku tidak bisa hidup tenang tanpa mengatakannya secara langsung padamu. Aku menatapnya lekat, menganalisis setiap detail di wajahnya. Wajah yang dulu kucintai, yang menjadi bagian dari impianku,
kini hanya menyisakan bayangan penyesalan yang mendalam. Aku melihat kelelahan, penderitaan yang nyata, dan kehampaan yang tak terlukiskan di matanya. Aku tahu dia tulus. Tapi ketulusannya sekarang tidak lagi cukup. Trauma yang ia dan ibunya ciptakan terlalu dalam, terlalu membekas. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan semua yang telah kulalui. Arya, kataku pelan, suaraku tenang, tanpa emosi yang meledak, namun mengandung kekuatan yang besar. Tidak akan menghapus rasa sakit, kehinaan, dan ketakutan yang kurasakan saat itu. Itu tidak akan mengembalikan masa lalu, tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Aku diam sejenak, menatapnya lurus, memastikan pesanku tersampaikan. Aku sudah memaafkanmu, demi kedamaian hatiku sendiri, dan demi anakku. Tapi aku tidak bisa melupakan. Dan kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Tidak ada lagi yang tersisa antara kita. Aku berbalik, mengakhiri percakapan. Aku tidak lagi membencinya. Tapi tidak ada lagi tempat baginya dalam hidupku. Dia hanyalah jejak masa lalu yang telah kutaklukkan. Sebuah bayangan yang kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melukaiku. Setelah pertemuan tak terduga yang singkat namun penuh makna dengan Arya, sebuah lapisan ketenangan baru menyelimuti diriku. Bukan kelegaan yang meledak-ledak seperti kembang api, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam dan kokoh, terasa seperti fondasi sebuah bangunan yang kini takkan goyah lagi oleh badai apapun. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Arya dan ibunya telah mendapatkan apa yang mereka tabur, sebuah karma yang berbalik menghantam mereka dengan telak. Dan aku, Citra, telah berhasil menemukan jalanku sendiri, membangun hidup baru dari puing-puing kehancuran yang mereka tinggalkan. Hari-hariku kembali disibukkan dengan rutinitas yang kini kusyukuri setiap detiknya. Pagi hari adalah waktu yang sepenuhnya kumiliki bersama Adelia, putriku yang kini sudah beranjak besar. Dia adalah seorang gadis kecil yang cerdas, selalu penasaran dengan dunia di sekelilingnya, dan senyumnya adalah penawar terbaik dari setiap lelahku. Kami sering sarapan bersama di balkon apartemenku yang luas, menikmati hangatnya mentari pagi dan obrolan ringan tentang impiannya, tentang pelajaran di sekolahnya, atau sekadar cerita lucu yang ia alami. Aku sering mengajaknya ke butik, mengenalkannya pada dunia fashion yang kini menjadi duniaku, namun aku juga selalu menekankan pentingnya pendidikan, nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kerja keras. Aku ingin dia tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan berprinsip, jauh dari intrik dan keserakahan yang pernah kuhadapi di masa lalu. Aku ingin dia tahu bahwa martabat tidak diukur dari harta, melainkan dari karakter. Citra Mode terus berkembang melampaui ekspektasi. Kami tidak hanya meraih kesuksesan di pasar domestik, tetapi juga mulai menarik perhatian pembeli dari berbagai negara. Beberapa butik besar di Eropa dan Timur Tengah telah menyatakan minat serius untuk memasukkan koleksiku ke dalam display mereka. Namaku sebagai desainer ternama semakin dikenal luas di kancah mode internasional. Aku juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak-anak yatim piatu. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan keterampilan menjahit dan desain bagi perempuan kurang mampu, memberdayakan mereka agar bisa mandiri secara finansial seperti diriku. Aku percaya, keberhasilanku harus bisa menjadi jembatan dan inspirasi bagi orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Mia, sahabat setianya, tetap menjadi tangan kananku yang tak tergantikan di butik. Dia adalah keluarga bagiku, lebih dari sekadar teman kerja. Kami sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan, mengenang masa lalu yang sulit, dan merencanakan masa depan, Citra Mode, yang cerah. Dia adalah cermin yang selalu mengingatkanku dari mana aku berasal, dan sejauh mana aku telah melangkah. Senyumnya, tatapan bangganya, selalu memberiku kekuatan. Aku terkadang mendengar kabar samar tentang Arya dari berita-berita lokal yang sesekali muncul di media online, atau dari gosip yang sampai ke telingaku melalui jaringan bisnis yang luas. Ia dikabarkan sesekali terlihat bekerja serabutan di pinggir kota, hidup dalam kesulitan yang nyata, dan terisolasi dari lingkungan sosialnya yang dulu. Tidak ada dendam yang muncul dalam diriku saat mendengar kabar itu. Hanya sebuah kesimpulan yang logis dan jelas. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Hidup telah menghukumnya lebih keras daripada yang bisa kulakukan. Yang terpenting, aku telah menemukan kebahagiaan sejati.
Bukan kebahagiaan yang tergantung pada materi atau pengakuan orang lain, melainkan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Kebahagiaan menjadi seorang ibu yang utuh dan penuh cinta, seorang pengusaha yang berhasil membangun mimpinya dari nol, dan seorang wanita yang berhasil bangkit dari kehancuran yang tak terbayangkan. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri dan kepada dunia bahwa aku lebih dari sekadar korban. Aku adalah seorang penyintas, seorang pejuang, dan seorang pencipta masa depan yang gemilang. Setiap pagi, saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku melihat bukan lagi citra yang lemah dan terluka, melainkan citra yang kuat, berani, penuh kebijaksanaan, dan dipenuhi rasa syukur. Bekas luka di hatiku telah berubah menjadi peta perjalanan, menunjukkan setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap kemenangan yang telah mengantarku pada kedamaian yang sesungguhnya. Aku bebas. Bebas dari dendam, bebas dari masa lalu yang menghantui, dan siap menyongsong masa depan yang cerah, penuh harapan, bersama putriku tercinta, Adelia. Kehidupan terus berputar, dan bersama setiap putarannya, Citra menemukan kedalaman baru dalam keberadaannya. Butiknya, Citra Mode, kini bukan lagi sekadar bisnis busana wanita yang sukses, melainkan sebuah warisan hidup. Bukan hanya warisan finansial yang akan ia tinggalkan untuk Adelia, putri semata wayangnya, tetapi juga warisan semangat yang tak tergoyahkan, ketahanan jiwa yang membaja, dan bukti nyata bahwa kehancuran paling parah sekalipun bisa menjadi lahan subur bagi kebangkitan yang gilang gemilang. Adelia kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas, menawan, dan penuh potensi, mewarisi ketajaman berpikir ibunya serta keanggunan yang alami. Dia mulai menunjukkan minat yang besar pada dunia fashion, menghabiskan banyak waktu di butik setelah sekolah, dengan antusias belajar dari para desainer dan penjahit senior. Citra melihat pantulan dirinya sendiri di Adelia, namun dengan fondasi yang jauh lebih kuat, bekal ilmu yang lebih baik, dan masa depan yang terbentang jauh lebih cerah. Adelia adalah alasan Citra terus melangkah maju, selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan lagi demi membalas dendam, melainkan demi menciptakan kehidupan terbaik bagi putri yang dicintainya. Bertahun-tahun berlalu, dan kabar tentang Arya dan ibunya semakin samar, nyaris tak terdengar, seolah mereka telah lenyap di telan bumi. Mereka menjadi bagian dari sejarah kelam yang kini hanya sesekali muncul dalam ingatan Citra, bukan lagi sebagai luka yang menganga, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan luar biasa yang telah ia temukan dalam dirinya. Citra belajar untuk tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan masa lalu yang menyakitkan, melainkan berdasarkan pilihan-pilihan sadar yang ia buat setiap hari untuk masa depannya dan masa depan putrinya. Yayasan sosial yang didirikan Citra untuk memberdayakan perempuan kurang mampu semakin berkembang pesat. Banyak wanita yang dulunya terpuruk dalam kemiskinan dan keterbatasan, kini berhasil menciptakan usaha kecil mereka sendiri, meniru semangat pantang menyerah yang dicontohkan Citra. Kisah inspiratifnya tak hanya diceritakan di seminar-seminar besar yang dihadiri ribuan orang, tetapi juga menjadi motivasi yang kuat di komunitas-komunitas kecil di pelosok negeri. Ia menjadi mentor yang dihormati, pembimbing yang tulus, dan simbol harapan bagi banyak orang yang sedang berjuang. Suatu hari, saat Adelia mengajaknya berlibur ke sebuah kota kecil yang tenang di pinggir pantai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Citra merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia duduk di tepi pantai berpasir putih, membiarkan ombak yang lembut menyentuh kakinya, sambil melihat Adelia bermain dengan gembira di kejauhan. Di sanalah, jauh dari ingatan masa lalu yang menyakitkan, Citra menyadari bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukanlah dengan cara menghancurkan orang lain, melainkan dengan membangun kebahagiaan dan kesuksesan diri sendiri yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, menghadapi pengkhianatan terkejam dari orang-orang terdekat, dan berhasil bangkit dari abu kehancuran yang ia kira akan menguburnya selamanya. Kini, ia adalah seorang wanita yang utuh, kuat, berintegritas, dan penuh cinta. Bukan lagi Citra yang terluka, yang dipenuhi dendam dan amarah, melainkan Citra yang telah menemukan kedamaian sejati, sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan penuh atas takdir, pemaafan, bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian, dan keberanian untuk selalu memulai lagi. Setiap napas yang diambilnya terasa seperti awal yang baru, sebuah lembaran kosong yang siap diisi dengan warna-warna cerah masa depan. Warisan yang ia bangun bukan hanya berupa kekayaan materi yang berlimpah,
tetapi juga semangat pantang menyerah, kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan luar biasa untuk mengubah penderitaan yang mendalam menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Ia adalah bukti hidup bahwa di balik setiap bayangan kelam, ada sukacita yang menunggu untuk ditemukan, dan bahwa setiap akhir yang menyakitkan bisa menjadi awal yang tak berujung bagi sebuah kehidupan baru yang lebih baik.